Aku memasuki apartemen dan melihat 4 pasang mata ternganga ke arahku. Tunggu dulu, aku kenal Eric dan Philip dari kelas matematikaku. Dan cewek yang saat ini menatapku dengan sombong sambil memutar-mutar rambutnya di jarinya adalah Jessica. Ya, aku sebenarnya tidak mengenalnya, tapi reputasinya sebagai orang kaya dan sombong sampai di telingaku. Lalu yang terakhir, apakah anak Imo itu? Siapa namanya lagi? Memutuskan untuk memecah keheningan yang tidak nyaman ini, aku berkata, "Oh, hey, jadi kalian juga kena scores?" Tidak ada yang menjawab, meskipun mereka pasti sudah mendengarku. Wah, oke. Suasana ini tegang. Dan kupikir akulah yang selalu canggung. Sejujurnya, aku bahkan tidak tahu kenapa aku harus melakukan skorsing aneh ini. Yang aku lakukan hanyalah secara tidak sengaja dan dengan buruknya melemparkan dodgeball ke wajah guru olahraga itu. Lalu ketika aku hendak meminta maaf, lidahku terpeleset. Tapi, bukankah kamu seharusnya yang paling ahli karena kamu adalah guru olahraga itu? Aku bergumam. Tentu saja dia sangat marah. Jadi aku berakhir di kantor kepala sekolah dan dia memberikanku selembar kertas dengan alamat apartemen di atasnya dan berkata, "Pergi ke sini untuk skorsimu. Kamu akan tinggal di sini sampai kamu menyadari kesalahanmu." Hah? Instruksi tidak spesifik seperti apa yang dimaksud? Sebelum aku sempat menanyakannya lagi, dia mengusirku dari kantornya. Sekarang, disinilah aku di apartemen acak ini bersama anak-anak yang tidak banyak bicara ini. Saat aku melihat mereka, tentu aku tanya apa yang mereka lakukan hingga bisa sampai di sini. Apalagi karena Erik adalah murid yang berprestasi. Apakah dia melakukan kesalahan di klub catur atau semacamnya? Kami terus menatap satu sama lain dalam keheningan. Tapi kemudian pintu terbuka dan cewek yang masuk ke dalam adalah Gabriel. Cewek tomboy yang riang di sekolah kami. Dia mencibir. "Selamat malam, sayang. Hebat. Sekarang aku terjebak berbagi tempat tinggal dengan seorang cewek yang melakukan lelucon seperti mengelap tisu toilet ke mobil kepala sekolah dan memenuhi laboratorium biologi dengan katak hidup. Tapi, sungguh, bagaimana kita bisa sampai di sini? Ayo kita lihat ada siapa saja di sini." Gabriel menggosok tangannya sambil berjalan berkeliling dan menatap kami. "Putri Jessica? Aduh, kok bisa?" Dia mengangkat alisnya dan menyeringai dengan sinis. "Duduk dan tutup mulutmu." Gabriel memberinya tatapan kotor. "Ini bukan bola basket. Kamu bukan kapten di sini, dasar." Lalu dia menghampirinya. Eric pucat. Jessica memutar matanya. Dan si bocah emo? Ya, dia sibuk membuat sketsa sesuatu dan jelas-jelas memilih untuk mengabaikan keberadaan kami. Kami baru berada di sini kurang dari 1 jam. Dan hal terakhir yang kami perlukan adalah berkelahi, jadi aku melangkah di antara mereka. Sambil memasang wajah masam, Gabriel berkata, "Apa ini, nona kecil ramah?" Dengar, kita semua terjebak di sini dan tidak tahu berapa lama, jadi setidaknya kita berusaha bersikap sopan. Mari kita coba membicarakannya. Jadi, aku Amanda dan aku di sini karena kesalahpahaman dengan guru olahraga dan pemain dodgeball. Astaga, tidak ada yang peduli. Aku tidak percaya aku harus berada di sini bersama orang-orang ini. Jessica berdiri dan pergi. Aku setuju dengan nona populer dalam hal ini. Eric mencibir sebelum dia pergi. Dan anak emo juga. Kemudian Gabriel serak dan menghilang. Hanya ada Philip dan aku yang tersisa di ruangan itu. Dia seharusnya tampan dan sebagainya. Tapi melihat dia sekarang, menurutku tidak. Keheningan yang canggung ini sungguh tak tertahankan. Ini persis seperti film The Breakfast Club, tapi jauh lebih parah dan dalam waktu yang lebih lama. Siapa sih yang harus mengemas pakaian untuk ditahan? Aku tidak tahu berapa lama aku harus tinggal di sini. Jadi aku memutuskan untuk pergi tidur. Aku masuk ke kamar cewek itu dan melihat bahwa kedua tempat tidur di sebelah jendela sudah terisi. Sayang sekali, mereka mengambil tempat terbaik. Dengan enggan aku naik ke satu-satunya tempat tidur yang tersisa dan berharap hari esok tidak akan seburuk hari ini. Keesokan paginya, aku terbangun karena mendengar teriakan. Ya, aku menggosok mataku dan menguap. Ini masih terlalu dini. Aku pergi ke koridor untuk melihat apa yang terjadi dan melihat Jessica dan Eric berdebat tentang satu-satunya kamar mandi di apartemen itu. Jessica ingin merias wajahnya, sementara Eric benar-benar harus pergi. Lalu Philip menonton dan sesekali menyela untuk mengatakan sesuatu yang bodoh. "Kenapa kamu tidak menggunakan matematika kutu bukumu untuk memecahkan masalahmu?" "Satu-satunya alasan kamu harus menghabiskan waktu lama untuk merias wajah adalah karena kamu jelek." "Oh, sial." Philip tertawa. Tiba-tiba, pintu kamar mandi dibanting hingga tertutup. Mereka bergegas ke sana dan mencoba membukanya, tetapi tidak berhasil. 10 menit kemudian, anak emo itu keluar. Jessica berteriak padanya.
Berani-beraninya kamu, barang-barang pribadiku masih ada di sana. Aku menonton dengan mata terbelalak. OMG, orang-orang ini konyol. Bagaimana aku bisa tinggal bersama mereka? Pada akhirnya, kami mencapai kesepakatan tentang aturan kamar mandi. Siapa datang yang lebih dulu yang duluan, tetapi masing-masing dari kami hanya boleh memakainya selama maksimal 15 menit. Berada di ruang kecil bersama orang-orang yang hampir tidak aku kenal akan selalu menjadi masalah. Tapi tidak menggunakan ponsel sebagai pengalih perhatian akan membuatnya jauh lebih sulit. Kami punya satu TV, tetapi hanya ada satu saluran jelek di sana. Tidak ada yang menjernihkan suasana, sepertinya tidak ada yang akur. Serius, kapan ini akan berakhir? Semua kotoran dan pertengkaran terus-menerus membuatku gila. Tapi yang terakhir adalah saat aku sedang mencuci muka. Busa pembersih secara tidak sengaja masuk ke mataku. Jadi aku segera meraih handuk untuk menyekanya. Tapi yang membuatku ngeri, ketika aku membuka mata, aku malah melihat diriku sedang memegang kaos kaki seseorang. Sial! Setelah itu, aku mengumpulkan semua orang dan melemparkan kaos kaki itu ke lantai dan berkata, kita perlu semacam aturan ketertiban karena aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Itu menjijikkan. Jessica mendengus. Siapa kamu sampai bisa memerintah? Tidak ada yang peduli dengan apa yang kamu pikirkan. Bahkan sebelum aku sempat mengatakan apapun, Eric kembali mengatakan bahwa Jessica hanyalah seorang cewek kaya bodoh yang tidak pernah mengangkat satu jari pun. Lalu Gabriel melompat berdiri dan mulai berteriak tanpa alasan. Philip memberiku tatapan sinis dan sok tahu yang membuatku ingin berteriak. Lalu dia melemparkan bola basket ke arahku, yang hampir menghantam kepalaku. Lalu mengabaikan yang lain, aku mulai meneriakinya. Satu-satunya yang diam hanyalah si bocah emo. Kamu bahkan tidak secantik itu. Nyatanya, aku pernah melihat siput yang lebih menarik. Aku mendengar Eric berkata kepada Jessica. Itu agak berlebihan, bukan? Maksudku, sudah jelas Eric hanya mengejek Jessica karena dia sangat menyukainya. Jessica mendengus sambil mengibaskan rambutnya ke belakang lalu bergegas ke kamarnya. Astaga, tempat ini menyebalkan. Setidaknya waktu makan siang telah tiba. Jadi aku membuat burger yang kelihatannya enak untuk diriku sendiri lalu segera pergi ke kamar mandi. Ketika aku kembali ke Eric, aku tidak dapat mempercayainya. Philip sedang menggigit burgerku. Aku berteriak padanya tapi dia mengangkat bahu. Lalu berkata dia akan membuatkanku yang baru. Dan 1 dekade kemudian, makan siang penggantiku akhirnya tiba. Dan Philip tersenyum aneh kepadaku dan memperhatikan saat aku menggigitnya. Ew! Aku mengangkat bagian atas roti untuk melihat sepotong bit mentah. Aku sangat muak dengan semua orang sehingga aku pergi tidur sangat awal malam itu. Hanya ketika aku bangun keesokan harinya, Jessica dan Gabriel tertawa terbahak-bahak. Aku bergegas ke kamar mandi dan memeriksa wajahku. Oh, tidak. Ternyata ada yang menggambar di bantalku, dan kini ada tinta di seluruh wajahku. Aku harus menggosok wajahku lama sekali untuk menghilangkannya, lalu Philip tidak berhenti menertawakanku. Aku tahu dia yang bertanggung jawab. Dasar brengsek. Dan di sisi lain, kami juga mempunyai anak emo yang membuatku muak. Dia tidak pernah mengatakan atau melakukan apapun. Sebaliknya, dia hanya duduk di sana. Biasanya memakai sepatu botnya yang kekar dan terlihat murung. Maksudku, kenapa memakai sepatu bot yang terlihat berkeringat saat dia terjebak di dalam? Sudah waktunya dia angkat bicara. Jadi, aku membuat lelucon agar dia bicara. Saat anak emo itu sedang mandi, Eric dan aku mengisi sepatu kesayangannya dengan mayo. Beberapa saat kemudian, aku mendengar bunyi gedebuk keras. Lalu anak emo itu berjalan aneh melintasi ruangan dengan kaki berlumuran mayo, sambil memegang salah satu sepatu botnya. Apa kalian kehilangan akal sehat? Dia berteriak. Dan jujur saja, aku terintimidasi oleh sisi lain dari dirinya. Lalu entah dari mana, Jessica muncul. Dia menoleh ke arahku dan mendorong bahuku. Itu keterlaluan, ya kan? Oh tidak, kamu tidak melakukannya. Aku tidak akan membiarkan orang seperti dia berbicara kepadaku seperti itu dan lolos begitu saja. Jadi aku mengambil posisi defensif dan memelototinya. Kami akhirnya saling menatap ketika tiba-tiba aku merasakan lengan menarikku ke belakang. Itu adalah Philip. Aku mencoba melepaskan diri dari cengkramannya, yang menyebabkan dia kehilangan keseimbangan, dan dia secara tidak sengaja menyikut Gabriel. Oh, kamu sudah selesai, Jock. Tak lama kemudian Jessica dan aku saling menjambak rambut, dan Gabriel serta Philip saling mendorong. Itu adalah kekacauan. Berhenti, kalian semua! Itu adalah anak emo. Dia memelototi kami dengan marah. Kalian bertingkah seperti anak nakal yang tidak dewasa. Ya, itu tidak terduga. Tetapi aku rasa berhasil karena beberapa detik kemudian, kami mulai membereskan kekacauan yang kami buat. Kami tahu ada sesuatu yang perlu diubah. Jadi saat makan malam, kami semua duduk mengelilingi meja dan mencoba menyelesaikan masalah.
Yang lain semua menatap makanan mereka dan tidak berbicara, jadi aku memutuskan untuk memulainya. Jadi, aku di sini karena aku tidak selalu bereaksi dengan baik terhadap situasi tertentu. Entahlah, sepertinya aku sulit mendapatkan teman. Aku terdiam. Kemudian Erik angkat bicara. Satu-satunya kata yang sepertinya diketahui ibuku saat ini adalah belajar, belajar, dan belajar. Menurutku yang kulakukan hanyalah nilai. Jadi ketika aku mendapat nilai B dalam seni bahasa Inggris, aku menyobeknya di depan guru. Begitulah ceritanya. Jessica menyibakkan rambutnya ke belakang lalu berkata, cobalah memiliki semua uang yang kamu inginkan, kecuali orang tua yang paling lalai yang pernah ada. Aku yakin mereka masih belum menyadari kalau aku terjebak di sini bersama kalian pecundang selama berhari-hari, hanya karena aku bilang pada seorang cewek kalau roknya jelek. Aku membantunya. Lalu Phil berseru, ayahku mau aku menjadi kuat dan jantan seperti dia. Aku tidak ingin menjadi seperti dia, tetapi aku khawatir aku akan menjadi seperti dia, dan aku tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi aku melewatkan latihan bola basket, bertengkar dengan pelatih dan ayahku, dan sekarang aku berada dalam tahanan paling aneh yang pernah ada. Gabriel mencibir. Paling tidak ayahmu ada. Ayahku menghilang selama sebulan, dan ibuku sudah meninggal. Oh, dan aku di sini karena aku menaruh cat di loker badut, membalas mereka dengan tepat karena mengejekku. Kata-katanya diikuti dengan keheningan yang intens. Canggung, tapi aku merasa aku memahami semua orang sedikit lebih baik sekarang. Oh, tapi tunggu dulu. Anak emo itu tidak mengatakan apapun. Hei kamu, aku memandangnya. Jadi, apa ceritamu? Dia mengangkat bahu dan menurutku dia tidak akan berbicara. Tetapi kemudian dengan suara pelan dia berkata, aku Stephen. Aku tidak pernah mengenal ayahku. Ibuku tidak ada, jadi aku tinggal bersama kakek dan nenekku. Aku di sini karena aku mengabaikan kepala sekolah. Tetapi hanya karena aku sedang memakai earphone. Oh, gumamku. Dengar, aku minta maaf soal sepatu buatmu. Akan kubantu membersihkannya kalau kamu mau. Stephen mengangguk. Jessica benar. Aku agak kasar padanya. Kemudian Erik memberikan senyuman canggung dan berkata, Jessica, aku tahu aku telah bersikap brengsek padamu. Tapi itu hanya karena aku menyukaimu. Jessica tidak bergeming. Dia masih terus mengamati kukunya. Mungkin karena jatuh cinta pada cowok sudah menjadi bagian dari rutinitas hariannya. Ya, aku mungkin juga menyukai seseorang. Phil merentangkan tangannya ke belakang kursinya. Sepertinya aku suka menyembunyikannya. Dia menatap langsung ke arahku. Aku merasa diriku tersipu. Dan ada perasaan berdebar aneh di perutku. Tapi kenapa? Jantungku mulai berdebar kencang. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Kembali lagi bersamaku, Amanda. Dan ya, kalian bisa mendebaknya. Aku masih terjebak di apartemen bersama anak-anak yang menyebalkan ini. Ini jelas merupakan skorsing paling aneh yang pernah ada. Tak satu pun dari kami yang tahu berapa lama kami akan terjebak di sini. Oh ya, setidaknya kami tidak kelaparan. Karena setiap 3 hari tas raksasa berisi bahan makanan akan muncul di ambang pintu. Karena kami tidak bisa keluar dari sana. Segalanya menjadi tidak canggung sejak kami duduk dan saling mengobrol. Meski begitu, Erik berubah dari sikap brengsek ke Jessica jadi selalu mengikutinya kemana-mana seperti anak anjing yang sedang mabuk cinta. Contohnya pagi ini, karena dia memberikan sepotong roti panggang untuknya yang sudah dia potong menjadi bentuk hati. Dia memutar matanya sambil mendorong piringnya menjauh. Sadar diri dasar kutu buku, aku tidak menyukaimu. Dia menggigit roti panggangnya, lalu di sela-sela mengunyahnya berkata, kamu akan segera berubah pikiran, aku sin 2x dan kamu cos 2x. Jadi bersama-sama, kita jadi satu. Harus kuakui, melihat Erik mencoba dan gagal memenangkan hati Jessica sungguh lucu. Namun sayangnya, aku mempunyai masalah pribadi yang harus kutangani. Philip, dia tidak membuatku marah lagi. Sebaliknya, dia bersikap baik padaku. Dia bahkan meminjamkanku hoodie-nya setelah aku menumpahkan selai ke hoodie-ku. Versi dirinya yang baik ini akan membutuhkan waktu untuk membiasakan diri. Sekarang kami hanya membutuhkan Gabriel dan Stephen untuk menjadi pasangan dan segalanya akan menjadi lebih menarik. Tapi mereka jarang saling memandang. Beruntungnya mereka, karena Philip benar-benar mulai menggangguku. Percayakah kalian kalau dia benar-benar menyemprot kaos favoritku dengan aftershave-nya? Itu membuatku bersin. Asyim! Jadi, aku menyerbu ke ruang tamu dan dia sedang menceritakan lelucon yang tidak menyenangkan kepada Erik. Kulemparkan kaosku ke arahnya lalu berteriak, berhenti bersikap aneh. Ini kelewatan. Dia hanya memberiku senyuman manis dan menjawab, itulah sebabnya aku selalu ada di pikiranmu. Aku sedang tidak mood untuk melakukan ini.
Jadi aku kembali ke kamarku dan mengurung diri di sana sepanjang hari itu. Apartemen ini terlalu gila. Aku hanya ingin pulang. Perutku mulai keroncongan. Jadi dengan enggan aku meninggalkan ruangan untuk mengambil camilan. Apa? Jessica sedang menyuapi sereal ke Philip. Eric sedang merajuk di sudut ruangan. Dan Gabriel menirukan tindakan Jessica bersama Stefan, yang kini menumpahkan sereal ke seluruh wajahnya. Astaga, menurut Philip dia sangat tampan sehingga dia bisa mendapatkan cewek manapun yang dia inginkan. Ya, dia yakin dia bergerak cepat. Baiklah, akan kutunjukkan padanya. Aku berada di antara Gabriel dan Stefan dan menyentuh rambutnya. Rambutmu, Stefan? Aku tidak pernah tahu warnanya begitu mengilap. Aku meletakkan tanganku di daguku dan menatapnya dengan tatapan memujanya. Dan dengan suaraku yang paling lucu aku bertanya padanya, "Kamu mau ku buatkan roti French toast?" Stefan menatapku ketakutan dan mencoba menggeliat menjauh dariku. Kemudian Philip dan Jessica berjalan mendekat. Dia mengerutkan kening ke arahku. "Ayolah Ash, kamu dan si Emo, serius?" Gabriel mendengus. "Oh iya, itu lebih baik daripada boneka cantik dan atlet." "Oh tunggu, sebenarnya kalian berdua cocok satu sama lain." Stefan diam-diam tertawa pada dirinya sendiri, lalu bergumam, "Benar, orang bodoh harusnya bersama." Tiba-tiba, Jessica menangis. Apa? Kenapa dia menangis? Semua orang terdiam dan memandangnya. "Ayolah Jess, dia cuma bercanda." Aku dengan canggung menepuk punggungnya. Lalu dia berseru, Aku selalu menyukai Stefan, oke?" Hah? Ya, tidak ada di antara kami yang mengharapkan hal itu. Stefan yang malang kelihatannya akan pingsan karena kaget. Jessica pasti sudah mengubur perasaan ini dalam-dalam begitu lama. Dia adalah cewek paling populer dengan reputasi yang patut dijunjung tinggi. Sambil terisak-isak, Jessica memandang Stefan dan melanjutkan. "Aku tahu sama-sama di sini adalah kesempatanku untuk melihat apakah kamu juga menyukaiku. Jadi, aku menyetujui kesepakatan Philip untuk melihat apa kamu akan cemburu." Air mata mengalir di wajahnya. "Tapi kamu cuma menganggap aku ini boneka cantik yang bodoh." Dia menggumamkan permintaan maaf kepada Eric karena tidak peka terhadapnya. Lalu Jessica berkata sambil menangis, "Aku bukan boneka porselen, aku punya perasaan." Dan pergi. Oh wow, aku tidak menyangka hal itu akan terjadi. Kurasa aku merasa kasihan padanya dan juga merasa bersalah. Tapi tunggu dulu, kesepakatan Philip? Oh, jadi dia mengeluarkan itu untuk membuatku iri juga? Malam itu, kami mengadakan pertemuan lagi. Kedengarannya membosankan. Sampai kami mulai mendiskusikan makna di balik skorsing ini. "Hei, sejak kapan skorsing bisa berlangsung selama ini?" "Sudah 2 minggu." Eric kelihatan curiga. Kami semua setuju. Kami belajar cara hidup harmonis bersama, tapi tetap saja, kami harus pergi keluar. Keluargaku juga akan khawatir. Ya kan? Kuharap mereka juga. Kemudian keesokan paginya, Philip sedang mencoba membuka sumbatan ventilasi udara di dapur ketika dia melambai kepada kami. Dia menunjuk pada sesuatu yang kecil dengan lampu merah kecil di atasnya. Dan dia menurunkannya. Itu adalah kamera. "Bisa jadi itu kamera keamanan," Jessica berkata. "Rumahku juga punya beberapa di dalamnya. Kalau-kalau ada penyusup atau semacamnya." Gabriel terkikik. "Duh, rumahmu sungguh mewah." "Di sini tidak diperlukan kamera keamanan." Kami memutuskan untuk menyebar dan mencari lebih banyak kamera. Totalnya, kami menemukan 5. Semuanya tersembunyi di sekitar tempat itu, termasuk di dalam pot tanaman dan dipasang di bingkai foto. Sungguh aneh membayangkan akan ada lebih banyak lagi yang tersebar di sekitar tempat itu. Kami berkumpul di ruang tamu untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan mengenai hal ini. Ketika tiba-tiba pintu depan terbuka dan masuklah kepala sekolah dan beberapa pria lain yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Hah? Siapa dia? Apakah ini berarti kami akhirnya bisa pulang? Pria lainnya mulai berbicara. "Hai semuanya, aku Kevin, dan kalian adalah peserta dalam reality showku yang menarik. Kepala sekolahmu merekomendasikan kalian semua untuk hal ini, karena aku menginginkan anak-anak dengan 6 kepribadian yang berbeda-beda." Gabriel berdiri dan berteriak, "Apa? Apa ini serius?" Aku menambahkan, "Tidak mungkin orang tuaku menyetujui hal ini." "Ya," kepala sekolah menyeringai. "Mereka menandatangani dokumen itu. Mereka semua mengira kalian sedang ada di kamp pelatihan." Kevin menambahkan,
Teruskan kerja bagus kalian. Pemirsa menyukai semua drama dan sikap ini. Jessica berteriak. Kamu tidak boleh melakukan ini. Ini tidak benar. Kami akan menahanmu di sini lebih lama lagi untuk melihat bagaimana proyek ini berjalan. Jangan khawatir. Kalian semua akan mendapat beasiswa setelah ini. Asalkan kalian bekerja sama. Kami menyaksikan mereka mengambil kamera yang kami temukan. Dan ya, kalian bisa menebaknya. Mereka mengunci pintu di belakangnya. Kemudian kami berkumpul di dapur yang tidak memiliki kamera dan berbisik tentang apa yang harus kami lakukan selanjutnya. Eric menyarankan, aku sudah melakukan perhitungan. Dan jika kita menyatukan semua pakaian kita bisa turun dari jendela. Kita berada sekitar 4 lantai di atas, jadi tebak ini memungkinkan. Berdasarkan instruksi Eric, kami semua membasahi pakaian kami sebelum kami menyambungkannya karena ini akan mengurangi kemungkinan robeknya pakaian. Aku ikut, tambah Philip. Maksudku, aku jauh lebih kuat dari kalian semua. Dan aku yang tercepat, jadi aku akan sampai di kantor polisi dalam waktu singkat. Melaporkan orang-orang brengsek itu lalu mengirimkan bantuan. Jadi rencananya sudah ditetapkan, dan kami semua berpegangan pada ujung tali jemuran saat Phil menuruninya. Agak mengesankan melihatnya turun dari gedung. Dia seperti Spider-Man di kehidupan nyata. Ketika dia sampai di bawah, kami menyembunyikan tali jemuran di lemari dan menyelipkan selembar kertas di bawah pintu apartemen. Jadi Philip dapat menemukan kamar kami lagi. Kini tinggal menunggu. Kami semua mencoba beraktivitas seperti biasa karena kami menyadari adanya kamera tersembunyi. Tiba-tiba pintu terbuka dan masuklah kepala sekolah, Kevin, dan 4 pria besar. Oh tidak, bisik Jessica ketakutan. Orang-orang itu mulai mengumpulkan barang-barang kami. Ketika salah satu dari mereka mengambil topi Gabriel, dia menyerangnya. Lepaskan barang-barangku, orang aneh. Pria itu meraih pinggangnya dengan satu tangan dan menariknya ke seberang ruangan. Dia meronta-ronta, menendang, dan menjerit. Dia mungkin sudah besar, tapi dia masih gadis remaja. Jadi dia bukan tandingannya. Jessica, Eric, dan aku berkumpul bersama. Tidak tahu harus berbuat apa, hanya Stefan yang tampak tetap diam dan tenang. Dengan menyeringai di wajahnya, Kevin berteriak. Wah, itu tidak terlalu pintar sekarang kan? Jadi kami akan memindahkan kalian ke tempat baru sebelum kalian ditemukan. Tepat pada saat itu, Philip berlari ke kamarnya diikuti oleh beberapa polisi. Mereka di sana, itu mereka. Mereka mengurung kami di sini. Kepala sekolah meluruskan dasinya. Lalu dengan nada sopan berkata, oh tolong, ini salah paham. Aku kepala sekolah SMA Xavier Springs. Dan mereka adalah siswa-siswa nakal yang sedang dalam masa skorsing. Kami menyelenggarakan program pendidikan khusus untuk mereka. Dan inilah guru mereka. Dia menunjuk ke arah Kevin. Pembohong! Aku berteriak. Mereka hanya mengarang-arang alasan untuk menghukum kami dan menjebak kami di sini. Ada kamera tersembunyi dan kami tampil di acara TV reality show. Abaikan dia. Dia punya, masalah mental. Dia akan melakukan apapun untuk keluar dari tahanan. Lalu dia menunjuk ke arah Gabriel. Lihat petugas, bagaimana mungkin kami tidak mendapat perlakuan khusus untuk gadis agresif seperti itu? Bukan begitu? Kami semua berteriak dan mencoba menjelaskan, namun kata-kata kami campur aduk. Satu-satunya yang tetap diam, tidak mengherankan, Stefan. Polisi mencari-cari bukti tapi tidak menemukan apapun. Mereka mengira kami hanyalah remaja nakal yang mencoba mendapatkan jaminan dari tahanan. Mereka hendak pergi ketika Stefan dengan tenang menghampiri mereka. Mengeluarkan salah satu kamera yang kami temukan kemarin dari sakunya dan memberikannya kepada mereka. Kemudian, Stefan masih tanpa kata-kata mengeluarkan perekam antik, menekan tombolnya, dan kami semua mendengar seluruh percakapan tentang acara TV dan ancaman kepala sekolah. Wow, kerja bagus, Stefan. Polisi langsung menangkap mereka, dan kami dibawa kembali ke keluarga kami, yang semuanya menangis bahagia saat kami kembali. Jadi, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, SMA aku punya kepala sekolah baru, dan yang ini belum memberiku detensi. Belum. Mantan kepala sekolah dan Kevin serta seluruh krunya berada dalam masalah serius dengan polisi. Sepertinya mereka akan masuk penjara. Adapun kami berenam, ya, kami jadi sahabat yang tidak bisa dipatahkan.
Philip mendapat beasiswa olahraga dan aku sangat bangga padanya. Dia juga memberitahu ayahnya bagaimana perasaannya dan mereka menyelesaikan masalah. Eric akhirnya membela diri sendiri di depan orang tuanya dan sekarang mereka berusaha untuk lebih bersikap santai. Dia juga punya pacar dan baru saja memenangkan peringkat pertama di Olimpiade Fisika Negara Bagian. Si kutu buku itu. Jessica dan Stefan resmi pacaran. Dan mereka tidak peduli dengan apa kata orang. Mereka sebenarnya sangat serasi. Tapi shh. Jangan bilang pada mereka aku mengatakan itu. Gabriel memutuskan untuk meninggalkan kota ini dan belajar di sekolah asrama khusus perempuan. Dia bertemu dengan seorang gadis di sana bernama Claire. Dia terdengar sangat bahagia. Kami semua senang mendengarnya. Jadi, menurutku si Nona Galak punya sisi lembutnya. Dan aku berubah dari seorang gadis yang kesepian dan canggung menjadi memiliki 5 sahabat yang tidak terduga dan seorang pacar yang luar biasa. Ya, aku sekarang bersama Philip. Sepertinya kena skorsing tidaklah terlalu buruk. Bersulang. Senin pagi itu seperti biasanya. Aku sedang berdiri di dekat lokerku saat cewek ini, si Leila, menghampiri. Menyandar ke loker di sebelahku dan berbicara padaku dengan suara sengau. "Hai ganteng, apa kau ada rencana sepulang sekolah?" Aku menoleh ke sekeliling dengan bingung. Hah? Apa dia bicara padaku? Biasanya cewek seperti Leila tak bicara dengan cowok sepertiku. Maksudku, ayolah, lihat dia. Dia itu cewek terseksi di sekolah. Sementara aku, Felix, hanya cowok kutu buku berwajah biasa saja. Dengan canggung aku menjawab, hai, aku cuma mengerjakan PR sepulang sekolah. Dah. Kemudian ku tinggalkan dia di sana tercengang. Tapi itu tidak berhenti di sana. Sepulang sekolah, dia kembali menghampiriku dan bertanya, "Kau mau jalan denganku?" Diikuti dengan kedipan di mata. Tidak, terima kasih. Aku harus menyelesaikan makalahku tentang revolusi Perancis. Lalu aku jalan pergi. Ya ampun, apa dia sungguh mau jalan denganku? Tak mungkin. Dia pasti sedang kalah taruhan atau semacamnya. Bahkan keesokan harinya, sekali lagi, dia langsung mengarah kepadaku dengan raut wajahnya yang tegas dan menakutkan saat aku sedang ngobrol dengan teman-temanku. Dan dengan nada serius dia berkata, "Dengar Felix, apa kau mau jadi pacarku?" Apa? Semua teman-temanku mulai bersorak. Aku sangat malu sampai aku mengusir mereka pergi untuk mendapatkan privasi dengan Leila. Aku tersanjung, tapi tidak. Dia merengut padaku. "Maaf, kau sadar kalau aku ini Leila Hall, cewek tercantik dan paling populer di seluruh sekolah. Belum lagi anggota pemandu sorak." Para pemandu sorak itu penuh drama. Dengan tenang aku menjawab, "Maaf, cuma kau ini bukan tipeku." Dia kembali berteriak. "Apa? Aku ini tipe semua orang." Aku hanya mengangkat bahu dan pergi. Ya Tuhan, itu canggung sekali. Tapi paling tidak dia sudah paham sekarang. Iya kan? Nah, salah. Karena masalah baru saja dimulai. Awalnya, banjir sampah email dan buletin. Kemudian panggilan telepon aneh dari spa dan salon kuku. Menanyakan jika aku membuat janji untuk hari itu. Saat jelas-jelas aku tak melakukannya. Melebihi itu semua, ada akun Facebook palsu yang mulai menyebarkan fotoku yang tak menyenangkan. Mengupil saat di kelas bahasa Perancis, menjulurkan lidah dengan aneh karena berkonsentrasi saat memeriksa makalahku. Bahkan ada klip gerakan lambat aku mengunyah seperti unta saat aku menikmati burgerku. Ya ampun, aku makan jelek sekali. Sementara sedang kutelusuri foto-foto ini, Leila melompat keluar dengan senyum lebar di wajahnya. Jadi pacarku, maka semua prank itu akan berhenti. Benar, tentu saja itu ulahnya. Dia tak punya kegiatan lain yang lebih baik. Aku menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak, terima kasih. Ini masih lebih baik daripada bersama cewek menyebalkan sepertimu." Kemudian beberapa hari kemudian saat aku jalan ke sekolah, kulihat semua orang memberiku tatapan tak suka. Apa kemejaku terbalik atau apa? Tidak, jadi apa masalahnya? Aku bertanya kepada temanku dan ya ampun, Leila beritahu semua orang kalau aku menciumnya lalu mengghostingnya. Dia ini Harlequin di dunia nyata, seksi tapi bener-bener gila. Hanya orang sinting seperti Joker yang bisa mencintainya. Aku sudah muak dengan kelakuannya. Aku tak bisa biarkan dia membuatku terlihat seperti orang jahat untuk sesuatu yang tidak kulakukan. Jadi saat makan siang, kudatangi mejanya dan berteriak di hadapannya. "Apa kau gila? Kenapa kau tak paham kalau aku tak menyukaimu?" Kemudian aku berteriak supaya semua orang bisa mendengarku. "Hei dengar, rumor soal aku mencium dan mengghosting Leila itu bohong. Dia mengarangnya karena aku menolak kencan dengannya. Jadi tolong simpan pandangan kotor kalian untuk orang lain. Terima kasih." Leila mendorongku dan lari keluar dari sana. Mungkin aku sedikit kasar, tapi itu ulahmu sendiri, Tuan Putri. Kemudian saat kelas bahasa Perancis dia absen tapi tak seorang pun tahu kemana perginya. Apa mungkin itu karena aku? Enggak, kemungkinan tidak.
Tapi saat aku berjalan pulang, kulihat dia duduk sendiri di sebuah ayunan di taman bermain. Pergi saja Felix, cewek ini hanya membawa masalah. Aku berpikir dalam hati, tapi ya ampun, dia kelihatannya sangat sedih. Jadi berikutnya yang ku tahu, aku jalan mendekat dan duduk di ayunan sebelahnya. Aku tanya, kenapa kau tak ada di kelas bahasa Perancis? Tinggalkan saja aku, berhenti pura-pura kau peduli. Dengar, aku menghela napas dalam-dalam lalu melanjutkan. Aku minta maaf karena teriak padamu di depan seluruh sekolah. Itu tak keren. Tapi apa yang kau lakukan padaku juga tak keren. Bisakah kita menganggapnya impas? Leila terdiam sebentar, tapi kemudian dia mengangguk dan tersenyum padaku. Nah, itu tak terlalu buruk ya kan? Jadi, sejak itu seterusnya semuanya baik-baik saja di antara kami. Dia bahkan tersenyum padaku di lorong. Kapanpun kulihat Leila, rasa hangat datang padaku dan aku tak bisa berhenti tersenyum. Pernah, aku bahkan habiskan seluruh istirahat makan siangku jalan-jalan mengelilingi sekolah supaya aku bisa melihat sekilas wajahnya. Ya ampun, kurasa aku sudah jatuh hati pada Leila. Tapi kenapa sekarang? Aku berusaha mengabaikan perasaanku, berharap akhirnya rasa itu akan pergi. Tapi kemudian hari Valentine tiba, dan Leila sebagai cewek populer menerima banyak sekali mawar sampai bisa buka toko bunga. Ah, menyebalkan sekali. Aku harus berbuat sesuatu. Jadi, sepulang sekolah aku ke rumahnya dengan beberapa coklat dan sebuah boneka beruang. Segera saat dia membuka pintunya, aku berseru. Aku tahu aku ini seorang yang sangat bodoh. Menolakmu adalah kesalahan besar. Apa kau mau jadi Valentine-ku? Aku berdiri di sana berwajah merah dan bersiap menerima penolakan. Tapi dia hanya merampas hadiah itu dari tanganku lalu berkata, "Iya, baiklah kalau begitu." Iya Tuhan, aku tak percaya ini. Aku, cowok kutu buku biasa bagi kalian, memacari cewek paling populer di sekolah. Cinta itu tak bisa diduga sama sekali. Aku terkesan betapa terbukanya dia perihal kutu bukuku. Dia bahkan nonton The Mandalorian denganku, dan jadi gemas kapanpun dia melihat Baby Yoda. Tapi satu hal yang tak berjalan lancar di antara kami. Ya, kalian bisa tebak, yaitu belajar. Leila sepertinya tak peduli dengan nilainya, dan aku tak ingin dia gagal. Jadi kutawarkan diri jadi tutornya. Tapi dia terus saja menguap dan menatap keluar jendela kapanpun kami mulai belajar. Felix, aku punya ide. Kenapa tak kau kerjakan saja PR untukku? Sementara itu, aku bisa berlatih memadu sorak karena kami akan ada kontes penting dan itu berarti sekali untukku. Seperti halnya kuis matematika bagimu. Apa? Dia serius? Ya Tuhan, aku benci berbuat curang seperti ini. Tapi dia memberiku tatapan memelas dan aku yang payah ini menyetujuinya. Terima kasih Felix, kau yang terbaik. Dia menciumku di pipi. Lalu langsung memberiku setumpuk PR. Aku bertanya padanya kenapa ada banyak sekali, dan dia menjelaskan kalau itu karena dia tak paham, jadi dia membiarkannya menumpuk. Tapi tunggu dulu, kenapa ada bahasa Spanyol? Dia ada di kelas bahasa Perancis denganku, bukan Spanyol. Tapi dia hanya mengangkat bahu dan bilang orang tuanya memaksanya belajar itu di luar sekolah. Oh, kasihan sekali labu kecilku ini. Suatu hari seperti biasa, aku mampir ke rumahnya untuk mengambil PR-nya, tapi dia tidak ada di rumah. Itu aneh, hari ini tak ada latihan memadu sorak. Jadi, di mana dia? Aku melihat tumpukan yang dia minta ibunya untuk serahkan kepadaku, dan kulihat beberapa lembar latihan bahasa Spanyol. Jadi aku berkata ke ibunya, "Oh, dia pasti sedang pelajaran bahasa Spanyol ya." Ibunya terlihat sedikit bingung lalu tertawa. "Kau tahu Leila, dia terlalu keras kepala untuk tambah kelas." Hah? Jadi makalah ini bukan miliknya? Kalau begitu, itu punya siapa? Dan kenapa? Tiba-tiba aku merasakan perasaan tak nyaman menggelitik di bawah kulitku. Aku memutuskan untuk menemuinya nanti di sekolah. Keesokan harinya aku sedang berjalan melalui lorong mencari Leila saat tiba-tiba aku dengar beberapa cowok bersorak. Sesuatu soal mendapat nilai A untuk bahasa Spanyol. Tunggu dulu, apa dia bilang bahasa Spanyol? Aku menoleh untuk memeriksa siapa itu. Dan yang mengejutkanku itu adalah Hector, kapten tim sepak bola. Hector terkenal karena tampan dan sebagainya, tapi juga karena payah dalam pelajaran sekolah. Seseorang pasti sudah mengerjakan PR untuknya. Dan kalian bisa tebak, seorang itu aku. Ah, ini semua masuk akal sekarang. Leila dan Hector pasti sepasang kekasih. Mereka mungkin menarik, tapi mereka berdua payah dalam belajar. Jadi dia memperalatku untuk melakukan PR mereka berdua. Ini semua lebih masuk akal lagi sekarang. Hubungan ini tak ada yang nyata. Ini hanya sandiwara. Dan tak mungkin kubiarkan mereka lolos dari ini. Aku punya rencana sempurna untuk mengungkap mereka. Selama makan siang, aku duduk di meja paling dekat dengan Hector. Lalu aku mulai bermesraan dengan Leila. Aku menyuapinya kentang keju. Kemudian aku membelai rambutnya dan dengan suara keras berkata padanya betapa lembut rambutnya itu. Aku cepat melirik ke Hector, menunggu reaksinya. Tapi tak ada. Dia sepertinya lebih tertarik dengan burgernya daripada dia. Leila mengangkat alisnya padaku. Apa kau baik-baik saja? Kau bertingkah sangat aneh." Aku tertawa keras, kurangkulkan lenganku padanya lalu berkata, sebenarnya lebih ke berteriak. "Oh, karena kau ini imut sekali." Tapi kenapa masih tak ada reaksi dari Hector?
Dia dan temannya bahkan bersorak. Dan di perjalanan dia keluar kantin, dia bahkan mengacungi jempol padaku. Leila juga tak terlihat terpengaruh sama sekali. Ya ampun, seseorang tolong telepon The Academy. Karena mereka berdua layak mendapat Oscar. Rencanaku gagal total. Ini sangat bikin stres. Aku terdiam dan Lele tahu dan memberiku pandangan bertanya-tanya. Ada yang tak beres, kau bersikap sangat aneh. Oke, jika dia ingin tahu maka baiklah. Jadi aku berseru. Aku tahu kalau makalah bahasa Spanyol itu untuk Hector. Kalian bersama dan kau hanya memperalatku untuk melakukan semua PR kalian. Aku tak bodoh, kau tahu? Terima kasih sudah mengenalmu, tapi tolong jangan pernah lagi bicara padaku. Kemudian aku pergi tanpa membiarkannya mengucap sepatah kata pun. Ya, itulah akhir dari ceritaku. Cukup menyedihkan, iya kan? Aku bohong kalau aku katakan aku tak merasa kecewa soal itu. Aku sungguh menyayanginya. Biarlah, aku akan berkuliah beberapa bulan lagi dan aku akan bertemu cewek imut yang tak akan mengelabuiku untuk melakukan PR cowok lain. Oh, maaf teman-teman, ada yang menelponku. Ya Tuhan, itu Leila. Apa yang dia mau? Kita sudah putus, berhenti menelpon. Apa? Baiklah, janji kau akan biarkan aku sendiri setelah ini. Oke, tunggu, aku akan turun ke bawah. Ya Tuhan, Leila ada di depan pintu rumahku, dan dia bersikeras tak mau pergi kecuali aku bicara dengannya. Jangan kemana-mana semuanya. Aku akan ceritakan pada kalian segera setelah aku kembali. Ya Tuhan teman-teman, kalian tak akan percaya apa yang Leila baru ceritakan padaku. Masalahnya adalah, tim pemandu soraknya harus banyak berlatih untuk kontes yang akan datang, yang artinya mereka tak bisa belajar sesering biasanya. Karena itu, dia harus mencari seseorang yang mau mengerjakan PR mereka, agar nilai mereka tak merosot. Dan itulah saat Leila muncul dengan ide untuk memenangkanku sebagai cowoknya. Semua godaan, lelucon itu, semua adalah bagian dari rencananya. Itu kebenarannya. Tapi Leila tak tahu mengenai lembar soal bahasa Spanyol, karena rekan timnya Harper yang memberi itu padanya. Ternyata Hector adalah pacar Harper. Tak menyangka itu ya kan? Tapi aku masih sangat marah pada Leila, karena dia tetap memanfaatkanku. Kemudian Leila mengambil beberapa makalah dan menunjukkannya padaku. Hah? Itu adalah PR dengan nilai B semua. Kemudian dia memberitahuku, oke, kuakui awalnya aku tak menyukaimu. Aku hanya mendekatimu untuk memanfaatkanmu. Tapi kemudian aku benar-benar jatuh hati padamu seiring aku mengenalmu dengan lebih baik, oke? Jadi, aku berhenti memberimu PR-ku dan aku kerjakan sendiri. Jadi, perasaannya terhadapku juga nyata? Aku tak percaya itu. Akhirnya aku memaafkannya dan sekarang kami lebih bahagia dari sebelumnya. Aku harus bilang, saat Leila dulu bicara padaku, kukira dia itu cewek gila seperti Harley Quinn, yang aku tak akan pernah suka. Tapi aku salah, ternyata akulah yang tergila-gila padanya. Jadi, ternyata aku lebih mirip dengan The Joker daripada yang kukira sebelumnya. Aku berjalan santai menyusuri lorong, sedang memikirkan urusanku sendiri. Saat kurasakan hembusan angin sejuk bertiup melalui lorong, aku menoleh untuk melihat, dan oh, itu Natasha. Aku tak berniat menatap matanya, tapi kulakukan itu. Oh tidak, apa dia akan memukulku? Panik, segera aku menatap ke arah kakiku. Jantungku berdebar-debar ketakutan, dan di dalam benakku terus kuulangi. Tolong jangan sakiti aku, tolong jangan sakiti aku. Tapi yang melegakan, dia berjalan melewatiku. Hai, aku Markus, dan kalian pasti bertanya-tanya kenapa aku sangat takut dengan cewek itu, ya kan? Nah, ada alasan kenapa nama panggilannya diam tapi mematikan. Dia itu cewek tertinggi di sekolah, seram, dan tak pernah berucap sepatah kata pun. Sekolah penuh dengan rumor tentangnya. Seperti bagaimana anak terakhir yang berulah dengannya berakhir di IGD. Tak seorang pun, dan maksudku, tak ada seorang pun yang boleh menatap matanya. Tidak kecuali mereka ingin berakhir tak sadarkan diri. Aku pastinya dapat keberuntungan bisa lolos. Syukurlah tak semua cewek di sekolahku semenyeramkan Natasha. Tidak, sebaliknya ada cewek yang sangat imut bernama Naomi. Dia cantik, manis, dan lembut. Hanya saja, dia juga sangat populer dan pacaran dengan Nicholas, kapten tim basket. Jadi, kusimpan sendiri saja perasaanku dan melanjutkan hidupku. Tapi tunggu, mana buku harianku? Kurasa tertinggal di lab science. Jadi aku bergegas ke sana, dan oh tidak, Nicholas ada di sana, sedang baca buku harianku. Aku langsung merebut itu darinya, tapi sudah terlambat. Dia sudah memotret lirik lagu yang kutulis tentang perasaanku terhadap Naomi. Sial, jadi biar kuluruskan ini. Cowok kutu buku sepertimu beraninya menghayalkan Naomi. Tapi kita ada masalah di sini. Dia itu pacarku. Apa kau tak tahu? Tunggu, bukan seperti itu. Tapi aku akan menghindar darinya. Aku janji. Nicholas memberiku tatapan menakutkan. Tak ada hal baik yang datang dari tatapan macam itu. Kusiapkan diri menghadapi apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Kau harus lakukan apa yang kukatakan. Kalau tidak, aku akan menghancurkan hidupmu. Hah? Apa dia serius? Menilai dari seringai liciknya? Yap, dia 100%. Serius. Aku mau kau mengajak Natasha jalan.
Pastikan kau lakukan itu di depan seluruh kelas. Apa? Natasha? Cewek menakutkan itu? Bagaimana aku bisa? Jika kau menolak, seluruh sekolah akan tahu soal ini. Kemudian dia melambaikan ponselnya di depanku. Nicholas yang keji. Tapi aku tak bisa ambil resiko laguku disebar ke semua orang. Jadi sepertinya aku tak punya pilihan lain. Jadi hari berikutnya aku berjalan mendekati bangku Natasha dan bertanya padanya, Natasha, maukah kau jadi pacarku? Seluruh kelas terdiam. Lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Dia melotot padaku. Ini tak baik. Aku meringis bersiap menghadapi pukulan maut. Tapi sebaliknya, dia menuntunku keluar ke sudut lorong. Kemudian dia memberiku senyum tipis diikuti dengan anggukan. Ya Tuhan, apa dia barusan setuju jadi pacarku? Ini gila, tapi ini sungguh di luar pikiranku. Tapi, paling tidak aku masih hidup, ya kan? Dan itulah bagaimana akhirnya aku pacaran dengan cewek paling menakutkan di sekolah. Dia tak pernah bicara padaku, bahkan tak satu kata pun. Jadi aku hanya membantunya belajar dan membawakan barang-barangnya kemana-mana. Kami juga bertukar nomor, tapi hanya ngobrol lewat pesan. Kemudian suatu hari saat aku pergi makan siang dengan Natasha, Nicholas mendekatiku dan menyuruhku mengajak Natasha ke bioskop nonton film komedi romantis, yang sepertinya sama sekali tak menarik baginya. Tapi aku tak punya pilihan. Kata-kata Nicholas adalah perintah. Jadi aku mengajaknya saat makan siang, dan yang mengejutkan Natasha senyum, lalu mengancungkan jempol tanda setuju. Saat aku pergi menjemput Natasha, dia sudah menungguku di terasnya. Dia berjalan mendekat dengan sebuah buku catatan. Penasaran, kutanya kenapa dia membawanya, dan dia menulis, aku tak bisa mengirim pesan padamu selama nonton film, jadi ini bisa dipakai. Yap, Natasha memang selalu berbeda dari orang lain, jadi aku tak bertanya lagi. Selama film, kuperhatikan Natasha menangis. Jadi saat filmnya selesai dan kami mampir makan siang, ku menggodanya. Kulihat kau menangis selama film. Dia membanting buku catatannya di meja setelah dia menulis. Aku tak menangis. Aku hanya tertawa, lalu mengantarnya pulang. Mungkin dia tak semenakutkan gosip yang beredar. Jujur, dia juga cukup cantik. Semakin lama aku habiskan waktu dengan Natasha, makin aku mulai bersikap hangat padanya. Ada sesuatu yang kusuka darinya. Meski kami hanya komunikasi lewat memo tempel. Aku putus asa ingin mendengar suaranya, jadi aku siapkan rencana. Saat kami di perpustakaan di suatu kencan belajar, ku ambil sebuah buku tua dan meniupkan debu ke wajahnya. Dia hampir saja bersin. Tapi sebelum dia melakukannya, diletakkannya tangan di atas mulutnya dan berlari menuju toilet perempuan. Kemudian dia kembali dengan mengenakan masker. Setelahnya, aku berusaha untuk membuatnya tertawa. Segera aku ambil 2 pensil di meja dan meletakkannya di hidung. Dan mulai membuat wajah jelek. Tapi Natasha hanya melotot padaku dan memberiku catatan. Jika kau terus melakukan hal konyol begini, akan ada balasannya. Tak mungkin aku menyerah. Jadi hari berikutnya, saat kulihat dia dekat lokernya, aku bergegas mendekatinya dan mulai meniru suara The Minions. Kukira itu akan sungguh berhasil kali ini, tapi tidak. Sebaliknya dia memukulku di lengan. Aduh! Yap, aku sekarang belajar bahwa rumor tentang kekuatannya yang tak manusiawi tidak berlebihan. Jadi, aku menyerah saja dan hubungan kami pun berlanjut. 1 minggu kemudian saat aku di rumah Natasha untuk belajar, aku turun ke dapur untuk mengambil minum. Tepat saat ibunya kembali dari toko kelontong. Saat aku membantunya mengeluarkan belanjaan, kami mulai ngobrol. Ibunya cerita padaku tentang kecintaan Natasha mengoleksi kerajinan kaca, benda-benda yang memenuhi rumah itu. Kemudian ibunya menyentuh bahuku dan berterima kasih karena membuat putrinya senang lagi. Oh astaga, ini canggung. Sekarang aku merasa sangat bersalah. Untuk mengalihkan pembicaraan, aku tanya apakah Natasha bicara di rumah. Tapi ia hanya tersenyum dan menjawab, Natasha anak yang cukup pendiam kan? Kemudian ia cerita padaku, kalau itu karena Natasha selalu menjadi anak yang lebih tinggi dari yang lain, tapi suaranya melengking. Ini menimbulkan banyak ejekan, dan dia pernah begitu kesal. Didorongnya seorang anak laki-laki dan tak sengaja membuat hidungnya berdarah. Sejak saat itu, orang-orang mulai menghindarinya. Jadi dia menarik diri dan tetap diam. Mendengar ini membuatku merasa sangat bersalah. Apa yang kulakukan itu keliru, dan Natasha tak pantas dapatkan ini. Lalu ibunya mengatakan sesuatu yang sangat membuatku kaget. Di SMP, ada gadis bernama Naomi ini yang bersikap buruk ke siapapun. Komentar jahatnya makin menjadi, sampai suatu kali Natasha tak mau sekolah berminggu-minggu lamanya. Hah? Naomi? Naomi yang sama dengan yang kukenal? Tak mungkin. Bingung, kukatakan pada ibu Natasha aku harus pergi dan meninggalkannya. Kebingungan saat aku keluar dari sana. Pikiranku kacau. Aku naksir dengan cewek yang jahat. Dan aku sama jahatnya, jika bukan lebih buruk setelah apa yang kulakukan ke Natasha. Lalu ponselku bunyi dengan sebuah pesan dari Natasha yang mengatakan, aku minta maaf kalau ibuku mengatakan sesuatu yang seharusnya. Apa kau baik-baik saja? Kubalas, kita harus bicara besok, kumohon. Jadi kami putuskan untuk bertemu di rumahnya hari berikutnya. Sendiri di ruang tamu, kuceritakan padanya semuanya, termasuk buku harianku, menyukai Naomi, dan bagaimana Nicholas memerasku. Natasha, kumohon kau harus percaya padaku. Aku menyesal melakukan ini padamu. Kulihat tatapan terluka di matanya. Kemudian dia melemparkan catatan padaku dan lari ke kamarnya. Catatan itu memberitahuku untuk pergi. Tapi sebelum kulakukan, aku berdiri di balik pintunya. Aku tak berharap kau memaafkanku.
Tapi aku tak bisa lanjutkan hubungan kita dalam kebohongan. Dengar, aku menyukaimu dan tak mau menipumu lagi. Setelahnya, aku pergi dan aku juga mengirim pesan ke Nicholas kalau aku tak peduli dia beritahu semua orang. Aku sudah selesai jadi bonekanya. Besoknya aku menyangka keadaan sekolah akan tak terkendali. Tapi yang mengejutkanku, tak ada yang terjadi. Sebaliknya, kulihat Natasha sedang berusaha menyortir lokernya. Kerumunan orang berkumpul di sekitarnya dan Naomi mengejeknya. Bagaimana rasanya tahu kalau bahkan pacarmu lebih menyukai aku? Dia tak suka padamu. Natasha terus saja menatap bukunya, tapi aku bisa lihat kalau dia menahan air matanya. Geram, aku mendorong melewati mereka semua dan menyuruh Naomi berhenti. Dia hanya berkata dengan bercanda. Kau tahu, kalau kau ingin pacaran denganku, kau bisa tanya saja. Kau tak perlu repot menghabiskan berbulan menderita dengan orang sawah raksasa ini. Kau benar, aku memang menyukaimu dulu saat kukira kau ini orang yang baik. Tapi sekarang aku tahu dirimu yang sebenarnya. Kau ini pecundang yang hanya merasa hebat saat mengorbankan kesengsaraan seseorang. Dan aku bisa tahu kenapa targetmu Natasha terus, karena dia punya dua hal yang kau takkan punya. Hati yang sungguh tulus dan jiwa yang penuh kasih. Setelah itu, kutarik Natasha pergi dan kukatakan padanya betapa aku menyesal. Tapi dia bahkan tak melirikku dan hanya berjalan pergi. Beberapa hari kemudian setelah kelas olahraga, aku hendak pergi ke ruang lokerku saat teman sekelasku dan tim mendatangiku. Markus, tolong bantu aku bawa peralatan olahraga ini ke gudang. Aku sakit perut. Dia memegangi perutnya lalu segera berlari pergi. Tanpa banyak pikir, ku kemasi peralatan dan membawanya ke gudang. Segera setelah kuletakkan, kusadari kalau Nicholas, Naomi, dan beberapa cowok dari tim basket sedang menungguku di sana. Oh Markus, apa kau benar suka dengan Natasha? Yang aneh itu, aku tak menyangka itu. Dan kemudian sekelompok itu mulai tertawa terbahak-bahak. Kau tak berhak berkata seperti itu padanya. Lihat dirimu sendiri. Wah, apa kau membelanya? Lalu dia menoleh ke Nicholas. Sayang, tunjukkan padanya siapa bosnya di sini. Lalu dikeluarkannya ponselnya dan mulai merekam. Nicholas menyeringai, lalu menarik kerah kemejaku dengan satu tangan dan mengulurkan tinjunya ke arahku dengan tangan satunya. Aku berusaha berontak tapi tak bisa lepas. Dia terlalu kuat. Tahu aku akan tamat, kupejamkan mataku dan menunggu bogemnya. Tapi tiba-tiba muncul suara keras. Stop! Kubuka mataku dan melihat Natasha dan seorang guru berdiri di depan pintu. Ternyata dia tak sengaja dengar Dante membual tentang rencana Nicholas. Jadi dia datang menyelamatkanku. Aku melihat ke arahnya dengan penuh rasa terima kasih, tapi dia berpaling menghindari tatapanku. Sementara Nicholas buru-buru melepas kerah bajuku dan berbohong ke guru kalau kami hanya ngobrol. Tapi tentu saja, ia tak mempercayainya dan menyuruh mereka semua ke ruang penyelia. Setelah insiden itu, Nicholas, Naomi dan anggota tim basket yang lainnya diskors dari sekolah selama 2 minggu. Mereka pantas mendapatkannya. Tapi siapa peduli? Aku punya hal yang lebih penting di pikiranku, seperti memenangkan kembali Natasha. Aku tahu hari ulang tahunnya sebentar lagi, dan ingat betapa sukanya dia dengan kerajinan kaca. Jadi kubelikan dia figurin kaca slop Cinderella. Bersama tiket prom senior dan kartu bertuliskan, terima kasih dan selamat ulang tahun. Aku tahu yang kau lakukan tak berarti kau memaafkanku, tapi aku ingin jadi pacarmu sungguhan. Jadi ku tinggalkan untukmu tiket prom senior. Jika kau datang dan dansa denganku, maka aku tahu kau memberiku kesempatan lain. Jika tidak, maka aku tahu ini sudah berakhir. Tapi ingat, kau orang yang spesial dan layak dapatkan yang terbaik. Malam di mana prom tiba, aku terjebak di sana sendirian merasa seperti orang bodoh. Ini menyebalkan, tapi setelah apa yang kuperbuat, ini pantas kudapatkan. Aku tak ingin berada di sini tanpanya. Jadi aku bersiap pergi. Tapi kemudian teman sekelasku menepukku di pundak dan memberi tanda agar aku berbalik. Ya Tuhan, itu Natasha dengan gaun merah tua yang paling indah. Dia jalan mendekatiku lalu mengulurkan tangan yang mengajakku berdansa. Dan tentu saja, aku diterima. Saat lagu berakhir, dia mencondongkan badannya dan berbisik padaku. Terima kasih, pahlawanku. Bisa dikatakan kalau itu merupakan malam paling membahagiakan dalam hidupku. Karena malam itu membawaku mendapatkan pacar terbaik yang pernah ada. Oh, dan sebenarnya suaranya sangat imut. Meskipun dia merasa kesal padaku saat ku beritahu dia itu. Haha. Oke sayang, bilang ah, ah. Apa mereka bener lagi suap-suapan? Serius? Bagaimana aku bisa konsen pada film kalau mereka melakukan itu? Menjijikan. Kesal, aku berdiri menuangkan ember berisi popcorn ke kepala mereka, lalu beranjak pergi. Jangan panik, aku bukan orang gila. Mereka bukan pasangan asing. Bukan, aku kenal mereka. Ceweknya, si Shelly, dia itu sahabatku. Selama yang bisa ku ingat, hanya ada aku dan dia. Sepasang sahabat melawan dunia. Tapi kemudian suatu hari, ada cowok ini, Leon, muncul entah dari mana dan boom! Mereka mulai pacaran. Kalian tahu bagian terburuknya? Si Leon ini 2 tahun lebih muda dariku. Dia itu sangat kekanakan, serius. Tiap kali aku merencanakan sesuatu dengan Shelly, dia ikutan juga. Tiba-tiba ponselku bunyi. Itu Shelly. Aku memutar mata saat menjawabnya. Tahu dia bakalan marah besar. Peter, bisa-bisanya kau. Aku terus temukan popcorn di rambutku. Itu menjijikan. Kau kekanak-kanakan sekali. Ya, terserahlah.
Dia itu yang menjadikanku obat nyamuk pada jadwal nonton bareng kami. Kututup teleponnya, aku sudah selesai bicara padanya. Itulah saat kulihat artikel berita muncul di ponselku. Ada peringatan cuaca tentang badai magnetik aneh. Disarankan semua orang tetap berada di rumah dan mematikan semua perangkat teknologinya. Ya, itu tak masalah untukku. Lagi pula aku tak ingin pergi lagi. Jadi aku pulang dan langsung tidur. Keesokan paginya aku bangun dan, kenapa ayah duduk di ujung ranjangku? Ku gosok mataku dan bertanya padanya, ada apa? Dia tampak melamun tapi kemudian meletakkan tangannya di pundakku dan berkata, tak apa nak, jika kamu merasa ingin curhat, aku ada di sini untukmu. Aku paham. Kemudian beliau meninggalkan kamarku. Hah? Apa maksud semua itu? Aku turun untuk sarapan, saat itulah kudengar nenek berkata, akan kubuktikan pada kalian kalau dia bukan. Kemudian kudengar ayah berkata, ibu, itu bukanlah masalah besar. Lagi pula, meskipun itu benar, dia masih tetap Peter kita. Tapi saat aku jalan ke dapur, mereka semua terdiam dan melongo menatapku. Aku berkata, hei semua, ngomongin apa? Kemudian ibu menjawab sambil memberikan padaku sepiring pancake. Bukan apa-apa nak. Bahkan adik perempuanku Lina juga bertingkah aneh. Dia memberiku senyuman aneh lalu menggelengkan kepalanya. Oke, ini janggal. Tapi kuabaikan saja hal itu dan makan sarapanku. Setelahnya, ibu memintaku untuk membantunya di taman bebatuan. Ya, tentu. Maksudku, toh aku tak ada hal lain yang lebih menarik untuk dilakukan. Sekarang, biar ku beritahu pada kalian. Bebatuan itu sangat lebih berat daripada kelihatannya. Saat aku susah payah mengangkat sebuah batu, aku terengah-engah mengatakan pada ibuku, ibu mau ini diletakkan di mana? Ini sangat berat. Apa bisa ibu memanggil ayah untuk membantu? Menggelengkan kepalanya, ibu berkata, tidak. Kau bisa melakukannya, kau bukan anak laki-laki lemah. Kemudian ibu lanjut mengarahkanku untuk membawa tumpukan bebatuan ke seluruh taman. Aku lanjut sampai akhirnya lenganku lembek seperti jeli dan tak sanggup lagi. Kukatakan pada ibu, aku perlu istirahat dan mulai menuju ke dalam rumah. Ibu berteriak memanggilku. Tidak, kau bisa melakukan ini sendiri. Kau ini anak laki-laki yang kuat. Aku tak paham, kenapa ibu tak bisa lihat kalau aku kelelahan. Saat itulah kulihat Shelly mengintipku dari balik pagar. Dia tersenyum lalu melambai padaku. Tunggu dulu, bukannya dia masih ngambek padaku. Jadi apa yang berubah? Terserahlah, aku perlu kabur dari ibu. Jadi kudatangi dia. Dia meminta maaf karena kemarin. Lalu bertanya padaku apa aku mau ikut pergi belanja. Aku setuju. Apapun yang bisa membuatku tak perlu mengangkuti bebatuan lagi. Saat aku berjalan menuju mobil Shelly, kulihat tetanggaku berdiri di luar rumahnya. Aku tersenyum padanya, tapi dia menatapku dengan aneh. Lalu mulai terkekeh. Aku langsung menatap ke bawah, ke celanaku. Tidak, aku tak lupa menutup resletingku. Jadi kenapa dia menertawaiku? Aku memikirkan betapa semua orang bersikap sangat aneh. Sembari masuk ke dalam mobil, kemudian aku berpikir keras. Mungkin ini karena badai itu. Semua orang jadi tak waras. Kemudian ku beritahu Shelly semua hal gila yang sedang terjadi. Dia mengangguk dan berkata, ya, itu pasti karena badai itu. Ya kan? Itu masuk akal. Karena aku sudah membaca tentang badai magnetik dan bagaimana itu bisa mempengaruhi suasana hati orang dan lainnya. Di mall, kami masuk ke sebuah toko dan aku membantunya memilih beberapa pakaian untuk dicoba. Ku ambil sebuah gaun ungu dan ku katakan padanya warnanya indah. Saat tiba-tiba nenek muncul entah dari mana dan berkata, tidak, kau tak suka itu. Ikut aku. Akan kubelikan kalian beberapa baju baru. Kemudian sebelum aku bisa mencerna apa yang sedang terjadi, nenek menarikku keluar dari toko itu. Aku sangat bingung. Nenek, kenapa ada di sini? Apa nenek membuntutiku? Beliau tersenyum padaku dan menjawab, Peter, sayang, jangan menyalahkan aku karena menginginkan yang terbaik untukmu. Hah? Ini aneh sekali. Tapi baiklah, aku akan dapat baju baru. Jadi aku tak perlu mempertanyakan soal ini lebih lanjut. Kami akhirnya berada di sebuah toko antik dan rasanya seolah aku masuk ke lingkaran waktu. Semua barang di sana dari tahun 80-an atau bahkan lebih tua lagi. Nenek mulai mengambil barang-barang dari gantungan dan mengatakan sesuatu seperti, oh, aku suka yang ini. Dan kau akan terlihat tampan memakai ini. Ini bukan gayaku. Tapi nenek terlihat sangat gembira dan aku tak ingin menyakiti hatinya. Jadi ya, aku akhirnya mencoba pakaian-pakaian itu. Aku terlihat konyol. Nenek kelihatannya senang. Beliau terkesiap bertepuk tangan dan berseru, ya ampun, kau ini anak laki-laki yang sangat tampan. Sementara Shelly berusaha keras menahan untuk tidak tertawa. Setelah itu, kami semua pulang ke rumah. Dan ya, kupakai pakaian konyol itu. Semua orang menunjuk dan menertawaiku. Tapi nenek tampaknya tak sadar akan hal ini. Beliau hanya tersenyum dan berkata, semua cewek-cewek akan naksir padamu sekarang. Yang benar aja. Aku ragu soal itu. Kemudian aku berada di kamarku mengurusi urusanku sendiri. Saat ponselku berbunyi. Hei, aku kuliah di kampus yang sama denganmu.
Kulihat kamu kemarin dan aku suka gayamu. Apa kamu mau nongkrong bareng kapan-kapan? Lily X. Hah? Apa ini ide lelucon seseorang? Aku tak kenal nomor ini. Tidak juga cewek bernama Lily ini. Ada apa ini? Badai magnetik sudah membuat semua orang sinting. Dan aku sepertinya satu-satunya orang waras yang tersisa. Aku langsung mengirim pesan balasan bahwa aku tak tertarik, tapi ya ampun, cewek ini keras kepala dan tak mau berhenti mengirim pesan padaku. Selama beberapa hari berikutnya, perilaku aneh nenek berlanjut. Itu membuatku stres. Beliau terus menatap aneh ke arahku dan menggumamkan sesuatu ke ibu tentangku. Tapi kemudian suatu kali, beliau sungguhan mengikutiku saat aku menuju sebuah toko dan bertanya padaku, kenapa aku tak pakai pakaian yang sudah dibelikannya untukku. Saat kukatakan padanya, pakaian itu sedang dicuci. Nenek kelihatannya kecewa, menggelengkan kepalanya dan bergumam sesuatu soal bagaimana aku takkan temukan gadis muda yang baik dengan pakaian yang berantakan ini. Ku coba mengirim pesan ke Shelly soal ini, tapi kalian bisa tebak, dia terlalu sibuk dengan Leon untuk bicara denganku. Jadi, dalam kesendirianku, aku berpaling ke Lily. Dia sangat baik dan mengatakan bahwa nenek mungkin sedang mengalami krisis lanjut usia. Karena hal yang sama terjadi pada neneknya, dan sebaiknya kami bertemu di taman dan diskusikan ini. Aku setuju menemuinya, dan saat aku menunggunya, muncul cowok dengan wajah artis yang berjalan mendekat. Awalnya kukira dia akan bertanya arah jalan padaku, atau apa, tapi kemudian dia berkata dengan suara menggoda, "Hei, kau tepat waktu." Kemudian sebelum aku bisa berkata apapun, dia melanjutkannya. "Ini aku, Lily." Apa yang terjadi? Ini gila, kutanya padanya. Oke, jadi lelucon apa yang kau mainkan? Dia tampak bingung, kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya ingin nongkrong denganmu. Lalu dia mendekat dan bersandar di bahuku. Kudorong dia menjauh dan mundur. Oh, tidak, aku bukan gay. Dia merengut padaku kemudian bertirak. Apa? Kamu memang gay, semua orang tahu itu. Aku berdiri di sana merasa kebingungan saat siapa yang mestinya muncul. Kalau bukan adikku, Lina. Kutanya dia, apa yang sedang kau lakukan di sini? Dengan seringai nakal khas kucing Cheshire di wajahnya, dia berkata, hanya mengetes apa kau betulan gay atau bukan, dan aku sudah punya jawabannya. Kau bukan gay. Sekarang aku harus beritahu ibu dan nenek. Lalu dia mengeluarkan ponselnya, kuraih tangannya dan berkata, tunggu dulu. Apa? Gay? Siapa yang bilang begitu? Ada apa ini? Maksudku rumor itu. Beberapa hari lalu tetangga memberitahu ibu kalau kau adalah gay. Ayah tak masalah soal itu, tapi ibu dan nenek tak menerimanya dengan baik. Pokoknya, kukatakan ke mereka akan kucari tahu pastinya. Awalnya kukira kau memang gay, karena kau tak tertarik dengan Lily hingga akhirnya saat ini. Dia melihat cowok tadi. Temanku Robby memastikan kau bukan gay. Oke, ini gila. Tapi dari mana rumor ini berasal? Aku bertanya pada adikku dan dia menjawab, oh, mereka mendengarnya dari Leon. Leon? Mencurigakan. Jadi aku menuju tempat Shelly untuk dapatkan jawaban. Segera setelah dia membuka pintu, aku menaikkan alisku dan bertanya padanya. Jadi, Shelly, semua orang mengira aku gay dan rupanya itu dikarenakan sesuatu yang dikatakan Leon. Apa kau kebetulan tahu soal ini? Dia memerah. Peter, aku minta maaf. Leon sangat cemburu padamu sampai akhirnya kukatakan padanya kamu ini gay. Hanya supaya dia tenang kalau kita pergi bareng. Aku menggertakkan gigi karena marah lalu berteriak. Aku tak percaya kau hancurkan persahabatan kita demi cowok itu. Jadi kau lebih memilih menyebarkan rumor keliru tentangku daripada menaruh akal sehat ke kepala pacarmu itu. Kau ini egois sekali. Ya sudah kalau begitu. Hiduplah bahagia selamanya dengannya seperti keinginanmu. Aku akan menyingkir darimu. Kemudian bergegas pergi. Kemudian, dia berusaha menelponku tapi kumatikan saja ponselku. Keesokan paginya, aku bangun dan memeriksa sosial media aku dan melihat notifikasi dari Shelly muncul di atas. Dia menuliskan postingan panjang memberitahu semua orang kebenarannya dan meminta maaf padaku. Bingung, aku turun ke bawah untuk sarapan, sementara mempertimbangkan apa sebaiknya aku memaafkannya. Kemudian kulihat ada Shelly duduk di ruang tamu. Ibu mengatakan Shelly datang sejak pagi untuk meminta maaf padaku dan keluargaku. Ayolah sayang, dia tahu kalau yang dia lakukan salah. Ibu berbisik padaku sebelum meninggalkan kami berdua sendiri. Shelly langsung menghampiriku. Peter, aku minta maaf, sudah bersikap menyebalkan. Kau adalah sahabatku, dan Leon harus memilih menerimanya atau tidak. Aku bisa cari pacar lain, tapi aku tak akan mau kehilangan teman sepertimu. Dia merentangkan tangannya. Aku ragu. Tapi kemudian akhirnya kami berpelukan. Jadi, Shelly dan aku bersahabat lagi.
Keluargaku, ya mereka kembali ke level normal kegilaan mereka. Ya memang tak keren si Shelly memulai rumor tentangku. Tapi memangnya kenapa kalau ternyata aku ini gay? Sudah kukatakan pada nenek dan ibu tentang ini. Kurasa mereka berdua hanya kolot dan butuh waktu lebih lama untuk menyadari kalau tak jadi masalah aku suka cewek atau cowok. Karena bagaimanapun, aku masih tetap aku, Peter mereka yang seperti biasanya. Dan pada akhirnya, ya, aku ini cowok yang mengira kalau badai magnetik mengubah semua orang jadi gila. Satu hal yang pasti, Shelly tak akan membuatku lupa soal ini. Haha. Aku sampai di rumah dengan bersemangat setelah sesi latihan. Lalu, suasana hatiku langsung terjun bebas melihat sepupuku yang licik, Caitlin, memegang buku harianku. Oh wow, jadi gebetanmu si Leo, kapten klub renang ya? Kembalikan itu, aku penasaran apa seluruh sekolah sudah tahu? Jangan khawatir, sepupumu yang setia ini ada untuk membantu. Terima kasih banyak, tapi akan kulakukan sendiri. Hentikan hidung besarmu itu mengendus-gendus urusanku. Hei, pertama hidungmu itu lebih besar dari punyaku. Dan yang kedua, mengenai Leo, siapalah, dia akan segera jadi milikku. Kejahatan dibalas kejahatan, itu balasan karena mencuri pacarku. Betapa konyolnya dan sangat tak benar. Dia seharusnya salahkan dirinya sendiri karena punya selera laki-laki yang buruk. Tidak, terima kasih, aku juga tak mau playboy seperti dia. Hai, aku Megan, pemimpin klub pramuka di sekolah. Aku ini ramah, menyenangkan, dan suka sekali berpetualang, sama seperti ayahku yang penjelajah. Jadi, tentu saja cewek seperti Caitlin tak membuatku takut. Sejak hari pertama sepupuku tersayang ini pindah dengan kami, sudah jelas kami tak akan pernah bisa akur. Aku suka sekali berlarian di taman dan belajar trik bertahan hidup yang menarik dengan ayahku. Sementara Caitlin bahkan tak tahan dengan setitik saja kotoran. Oh ya Tuhan, jutaan kuman menyerangku. Ambilkan aku sanitizer, sekarang! Dan sama sekali tak membantu bahwa pacar Caitlin yang brengsek itu mengajakku keluar tepat setelah putus dengannya. Meski sudah jelas aku tidak tertarik padanya, Caitlin menyalahkanku. Itulah saat kami resmi seperti Cardi B dan Nicki Minaj dan perang kejahilan pun dimulai. Dia menggambari wajahku dengan spidol permanen saat aku tidur, menempelkan permen karet di rambutku, dan bahkan pernah mencoba mencukur alisku. Tapi siapa aku, ha? Aku bisa mengalahkannya hanya dengan satu tindakan. Tapi sekarang taruhan sudah dinaikkan, dia mengincar Leo. Jadi aku harus ungkapkan perasaanku padanya secepatnya sebelum Caitlin menyela dan mengacaukannya. Kesempatan sempurna adalah karya wisata sekolah yang akan datang untuk para murid berprestasi, yang Caitlin pastinya tak bisa ikut. Dan akan ada banyak kesempatan bagiku membuat Leo terkesan. Tapi ada masalah kecil. Itu dekat sungai, ya ampun, membayangkannya saja membuatku mau ngompol. Aku mengidap thalassofobia, yaitu ketakutan kuat akan perairan yang luas. Tentu kurahasiakan ini karena tak akan ada yang menganggapku serius sebagai pemimpin pramuka kalau sampai mereka tahu hal ini. Tapi ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan tak mungkin aku duduk saja di rumah sementara Caitlin menancapkan cakarnya ke Leo. Jadi aku mendaftar untuk karya wisata itu, siapkan rencana besar untuk itu. Langkah kecil, maksudku secara harfiah. Aku daftar berenang di kolam renang ramah anak. Mudah sekali. Oh, tapi kenapa kakiku gemetaran seperti ini? Hahaha, bukankah aku sudah berubah jadi ubur-ubur atau semacamnya? Lihat, kolam renang berubah jadi seperti samudera menakutkan yang siap menelanku. Tolong! Tiba-tiba ada anak laki-laki dengan pelampung menabrakku. Aku terjatuh di pantatku dan kakiku menyentuh air. Sesuatu mencengkramku. Monster Loch Ness! Itu menelanku hidup-hidup. Tak lama kemudian ada anak muncul dan mulai menertawaiku. Tak apa Megan, pikiran bahagia, pikirkan hal membahagiakan. Ini jauh lebih baik. Tapi kemudian kurasakan cipratan air di mana-mana. Ku coba menjauhinya tapi akhirnya terjungkal dan jatuh ke dalam air. Panik, aku gelagapan dan menggelepar. Aku tak peduli lagi dengan semua orang yang menatapku aneh dan hanya berteriak sekuat tenaga. Tiba-tiba ada lengan kuat menarikku keluar dari air. Kemudian laki-laki itu mengangkatku dan wajahku menempel tepat di dadanya. Astaga naga, rasanya itu lebih keras daripada batu. Kau tahu apa? Oh, Supermanku, aku akan jadi Lois Lane-mu. Ingus mengalir di wajahmu. Menjijikkan. Ampun, ini sangat memalukan. Aku langsung ganti pakaian secepat kilat dan berlari keluar dari sana. Tunggu dulu, ada yang tak beres. Hei, kehilangan sesuatu? Yesus, bajingan ini masih berusaha mempermalukanku di menit-menit terakhir. Satu-satunya cowok yang baik di dunia adalah Leoku. Seolah masih belum cukup di hari itu, aku pulang ke rumah mendapati Caitlin nonton film menakutkan tentang hiu raksasa.
Ada apa? Sudah takut padaku? Ini belum terlambat untuk bergelayut ke kakiku dan memohon. Siapa yang takut? Acara bodoh ini. Jelas itu CGI. Tak ada hiu di dunia yang bisa sebesar itu. Dan siapa dicap sebagai pembunuh berbahaya dan tak pandang bulu memakan apapun yang tampak. Tapi faktanya hiu lebih sering jadi korban. Phew, aktingku tak begitu payah, ya kan? Akhirnya daftar peserta perjalanan wisata diumumkan. Tentu saja namaku ada di sana. Dan Leo juga. Tapi tunggu, kenapa ada Kathleen di sini? Dia selalu sibuk dengan cowok-cowok, bukannya belajar, dan bahkan tak hafal tabel perkalian. Apa? Tak bisa menerima kenyataan kalau aku juga jenius? Asal kau tahu, aku sangat cepat dalam matematika. Sungguh, jadi berapa 356 ditambah 445? Mudah, 2, 3, 4. Hah? Itu bahkan tak mendekati. Tapi itu cepat, sampai ketemu di perjalanan. Aku akan mengawasimu, Dik. Hari itu akhirnya tiba dan pemandu wisata kami Mike adalah pramuka terbaik di negara bagian ini. Tapi tunggu dulu, kenapa cowok ini tampak tak asing? Oh tidak, itu cowok yang menyelamatkanku di kolam renang. Takut dia akan mengungkapku, aku tak tahu harus berbuat apa kecuali memberinya senyuman bodoh. Tapi yang mengejutkanku, dia sepertinya tak ingat aku sama sekali. Kemudian dia memintaku untuk mendemonstrasikan aktivitas pertama dengannya, panjat tebing vertikal. Ini waktunya untuk bersinar, mata tertuju padaku, Leo. Duh, cowok ini memanjat seperti monyet. Tapi jangan harap ku terima kekalahan. Aku sedang menikmati kemenangan saat Kathleen mendekatiku. Semua orang tahu kalau kekuatan otot itu hanya untuk menutupi otak yang kecil. Ya, teriakan hebat, Megan. Gunakan semua energimu dalam sekali jalan hanya untuk pamer. Bukankah mereka mirip sekali? Biarlah. Leo memperhatikanku. Matanya sangat menawan. Itu bahkan lebih kuat daripada 10 kaleng Monster Drink. Berburu di alam, jembatan monyet, tali Tarzan, semua tantangan ini tak membuatku berkeringat. Dan Leo bahkan datang memujiku. Itu luar biasa, Megan. Bagaimana bisa kau melakukannya? Oh, Leo, aku hanya makan sebuah apel untuk sarapan. Jadi sekarang aku mengalami hipoglikemia atau semacamnya. Aku sangat pusing. Astaga, sepupuku sayang ini seharusnya mendapat nominasi Oscar untuk akting pura-puranya. Ku berikan senyuman termanis dan membantunya. Kebetulan saat Leo tak melihat, aku menyandungnya dan dia jatuh tersungkur ke dalam genangan lumpur. Leo berusaha membersihkannya tapi akhirnya malah mengubahnya jadi monyet. Kemudian Mike lewat dan berkata, "Wow, lapisan makeup ini menjadikan semakin bagus." Lidahnya yang pedas seakan tak menyisakan apapun. Di sore hari, kugunakan waktu luangku untuk berkeliling dan melihat burung yang cantik. Aku penasaran apa itu. Itu manakin bertopi merah. Sangat populer di hutan Amerika Tengah. Wow, pengetahuan yang bagus. Terima kasih sudah memberitahuku tanpa ditanya. Mereka punya tarian khas untuk membuat pasangan mereka terkesan. Tahu tidak? Moonwalk yang menyanyi tarian Michael Jackson. Tunggu, apa? Kenapa aku tertawa keras? Dia mungkin lucu tapi masih saja brengsek. Aktivitas lain di hari itu adalah menggunakan batu untuk menyalakan api. Dan aku dipasangkan dengan Leo. Terima kasih semesta. Aku mendekat ke arahnya dan menawarinya permen. Dengan senang hati dia menerimanya, tapi kemudian tiba-tiba memerah dan mulai tersedak. Aku langsung beraksi dan memukul punggungnya dengan keras, membuat permen mini itu terbang keluar. Leo langsung mengambil tanganku. Malaikat pelindungku, kemana saja kau selama hidupku? Oh ya, maukah kau ikut aku jalan-jalan nanti? Ada sesuatu yang ingin kukatakan. Ya, maksudku tentu. Mau kemana? Tepi sungai, romantis kan? Hahaha, sungai, aku akan mati di sana. Tapi memangnya kenapa? Ini kesempatanku. Jika aku mati, aku akan mati dengan predikat sebagai pacar Leo. Sangat pantas. Aku tiba mendapati Leo sudah menunggu. Kulitnya berkilau di bawah sinar mentari yang terbenam. Dia seperti Edward Cullen milikku sendiri. Tapi itu tak membuatku takut sama sekali. Oh, kau sudah di sini. Kau tampak pucat. Apa kau sakit? Oh, tidak. Aku baik-baik saja. Bagus, ayo kita naik perahu dan menikmati pemandangan. Kututup mata rapat-rapat dan mencengkram tangan Leo. Kemudian Leo terus saja bicara, tapi aku tak bisa dengar apapun hingga, Megan, aku mengagumimu sudah sejak lama. Maukah kau menjadi pacarku? Aku berubah seperti tomat matang, tapi berhasil menyerukan, Aku mau. Kena kau. Astaga, kenapa Kathleen di sini? Aku masih terkejut saat Leo melompat keluar dari perahu dan memberi Kathleen tos. Kemudian mereka, kejutan. Kau tahu sekarang rasanya kalau cowok idamanmu dicuri. Tidak. Kumohon, aku tak tahan ini. Airnya membuatku takut. Nikmati saja pemandangannya, Megan. Kemana perginya gadis galak itu? Ibumu memberitahuku kalau kau mengidap talassofobia, tapi aku tak mengira itu begitu nyata. Jangan khawatir, akan kuberitahukan ini ke seluruh sekolah, jadi mereka akan datang menyelamatkanmu. Semoga sukses, sepupu.
Leo dan Kathleen jalan pergi bergandengan tangan. Aku tetap diam sebisa mungkin dalam perahu yang tak stabil. Dunia berputar mengelilingiku, tapi aku tak bisa lakukan apa-apa kecuali menangis. Waktu berlalu seolah 1 dekade terlewati, kemudian kurasakan ada tepukan di pundakku. Mike mengulurkan tangannya, lalu mengangkatku ke pelukannya, dan menggendongku ke rerumputan terdekat. Tapi, bagaimana kau menemukanku? Kulihat video yang diposting Kathleen barusan, lalu segera pergi mencarimu di sepanjang tepi sungai. Begitukah? Betapa memalukan. Dia tetap diam sesaat, kemudian berkata, kau mungkin tak tahu ini, tapi aku dulu sangat takut akan ketinggian. Akrofobiaku sudah lebih baik sekarang, tapi tetap saja. Tak mungkin, kau berhasil dalam tantangan memanjat tadi. Jika kau ingin mengatasi ketakutanmu, maka kau harus mencari cara untuk menghadapinya. Beranilah, dan jangan jadikan itu kelemahan untuk ditertawakan orang lain. Kemudian dia memberikan senyum termanisnya, dan tepat di saat itu, dia terlihat agak berbeda bagiku, lebih menarik. Malam itu, aku mengurung diri di tenda sementara yang lain berkumpul di sekitar api unggun. Aku belum siap menghadapi siapapun, dan pikiranku terlalu gelisah untuk tidur. Pagi berikutnya datanglah perlombaan perahu. Semua mata menghakimi menatapku. Aku sangat gugup tapi segera mengumpulkan keberanianku dan berkata, hai semuanya, aku Megan, dan aku mengidap thalassofobia. Jadi aku tak bisa selesaikan tantangan ini. Aku malu. Bukan karena fobiaku, tapi karena membiarkan diriku sendiri hidup dalam ketakutan itu. Aku senang sekali jadi pemimpin pramuka sepenuh hatiku. Jadi aku akan coba taklukkan ini. Ketakutan bukanlah musuhmu, itu motivasimu. Kemudian aku berjalan pergi diiringi sorak-sorai dan tepuk tangan. Kembali ke tenda, kulihat Mike menungguku. Itu baru semangat. Kau sangat berani dan punya kualitas seorang petualang sejati. Bahkan jika kau tak ada di permainan, kau sudah menangkan hadiah istimewa di hatiku. Semuanya berjalan lancar setelah perjalanan wisata itu, bahkan Kathleen berhenti menggangguku. Dia pasti sibuk kasmaran dengan cinta barunya. Hingga suatu hari, kulihat dia pulang ke rumah dengan terisak. Ada apa? Si bajingan Leo itu, dia selingkuh dariku dengan 3 cewek dalam waktu yang sama. Apa? Kenapa hidupku begitu menyedihkan? Aku tahu aku takkan pernah bisa mengunggulimu atau seberani dan sepercaya diri kamu. Tapi apa aku tak layak mendapat satu hal yang baik? Aku tak tahu Kathleen punya sisi merendahkan diri sendiri seperti ini. Tiba-tiba aku merasa kasihan padanya, lagi pula dia itu sepupuku. Jangan menangis, aku akan membantumu memberinya pelajaran. Sungguh, Megan, aku minta maaf karena membiarkan kecemburuanku mengubahku menjadi monster. Apa kita baikan? Hari berikutnya di sekolah, kami melangkah masuk ke lorong dan mendengar jeritan yang mengerikan. Itu Leo dengan loker penuh dengan kecoa. Dia sangat ketakutan sampai temannya harus menangkapnya sebelum dia terjatuh. Oh, Leo, aku baru pemanasan. Kukumpulkan teman sekelasku dan tunjukkan ke mereka hadiah istimewa yang sudah kusiapkan untuknya. Halo semuanya. Kali ini namai kecoa dengan nama mantanmu. Di sini ada laki-laki bernama Leo Whittemore. Selamat Hari Valentine semuanya. Semua orang tertawa terbahak-bahak dan Leo sungguhan pingsan. Dan sekarang dia dikenal dengan Leo si kecoa. Sebenarnya ini semua adalah ide Mike. Jadi kita bisa membalas Leo dan menyumbang dana tangisi kecoa untukku untuk satwa liar. Dan kembali padaku, untuk perbaiki keadaan, kuputuskan kembali ke tempatku memulai. Aku sadar tak ada satupun yang mustahil jika kau percayai dirimu sendiri. Dan saat kau punya teman sempurna untuk memberi dorongan lembut yang kau butuhkan. Hai semuanya, aku Emma dan ini adalah ceritaku tentang apa yang bisa terjadi jika seseorang jadi sangat iri padamu sampai berusaha menghancurkan kehidupanmu. Semua berawal dari ibuku. Ibu adalah wanita cantik dan aku menyerupainya. Jadi ketika ibu menceraikan ayah lalu kami pindah ke kota baru, jelas aku pindah ke sekolah yang baru. Itulah saat masalah bermula. Dengan cepat aku jadi sangat populer, tapi tidak dengan para cewek. Cowokku lah yang tergila-gila padaku. Dan itu membuatku pusing. Aku hanya ingin kehidupan normal dengan beberapa teman baik. Dan bukanlah salahku, ibuku menurunkan kecantikannya padaku. Namun ada satu cewek yang bernama Anna yang tak suka dengan semua itu. Dia juga cantik, tapi dia benar-benar iri padaku sejak hari pertama. Aku ingat di minggu pertama aku dengar beberapa cewek berbisik-bisik di kamar mandi kalau aku ini lebih cantik dari Anna. Dan kemudian Anna masuk dan dia memandangku seolah ingin berteriak. Setelah itu dia mencari cara untuk menghancurkan hidupku. Di sekolahku yang lama, aku adalah pemandu sorak. Jadi aku mendaftar untuk bergabung di sekolah baru ini. Aku tak tahu, Anna adalah ketua pemandu sorak.
Dia pura-pura baik sekali padaku saat latihan. Lalu pada permainan football pertama, kami tampil dan melakukan koreografi rutin kami yang telah dibuat Ana. Dia membuatku naik ke puncak piramid, menjaga keseimbangan di atas semuanya. Aku sangat gugup, tapi aku tahu aku bisa melakukannya. Tapi saat memanjat ke atas, tiba-tiba kulihat Ana berbisik ke cewek di sebelahnya. Dan kemudian gadis itu bergerak dan seluruh rangkaian piramid itu runtuh. Dia jelas ingin mencelakaiku, tapi itu jadi bumerang dan kami semua terjatuh di atasnya. Yang kami semua dengar adalah teriakan karena lengannya yang patah. Setelahnya dia bilang ke semua orang bahwa aku ceroboh dan itu semua salahku. Tapi aku tahu dia merencanakannya supaya akulah yang terluka. Dan tak hanya itu, pesta prom sebentar lagi dan ibuku sudah membuatkanku gaun sutra panjang yang cantik. Aku merasa bagai seorang putri dan tak sabar melihat apa pendapat semua orang. Tentu saja, Ana juga memakai gaun yang indah, tapi semua orang menatapku. Aku melihatnya memutar mata, dan saat berdansa dengan kedua temanku, aku merasa ada sesuatu yang robek. Kulihat ke belakangku dan Ana sedang menginjak gaunku. Aku tak percaya ini. Ku coba bergerak, tapi dia tak bergeming dan gaunnya tak berhenti robek. Tiba-tiba aku berdiri di sana dengan gaun mini dan ingin menangis. Tapi kemudian dengan cepat temanku mengambil gunting dan merapikannya. Dan percaya atau tidak, gaunnya bahkan terlihat lebih keren dari sebelumnya. Sekali lagi, Ana berusaha membuatku tampak seperti orang bodoh, tapi itu semua kembali padanya. Semua orang sangat kagum dengan gaunku, dan aku bahkan memulai tren baru pakai gaun mini ke pesta prom. Bagaimanapun, terlepas dari semua kejahilan konyol ini, ada satu hal yang Ana punya dan aku tidak. Seorang pacar. Dia pacaran dengan Isaac, salah satu atlet top di sekolah. Dan kapanpun dia sedang bersamanya dan melihatku, Ana selalu menyeringai dan memandangku ke atas dan ke bawah, seolah berkata, dia punya pacar dan aku tidak. Tapi aku tak peduli dengan persaingan konyolnya. Aku bahkan tak terganggu jadi jomblo. Yang ku mau adalah dia biarkan aku sendiri. Tak lama kemudian, kami jadi seperti musuh. Aku tak tahan dengannya dan perilakunya yang menjengkelkan. Tapi semuanya jadi makin parah. Di suatu akhir pekan, ibuku membawaku ke pertandingan dan memaksa ikut untuk melihat pertunjukanku memandu sorak. Lalu, kulihat ibu berbincang dengan seorang pria, dan ibu terlihat menikmati. Aku senang melihatnya tersenyum begitu ceria lagi setelah sekian lama, dan seperti yang kuduga, tak lama setelahnya, ibu memperkenalkan dia padaku, tapi kalian tak akan percaya siapa dia. Ternyata dia itu ayah Ana, dari semua orang yang ada di muka bumi ini. Dan parahnya lagi, mereka begitu jatuh cinta dan bahkan mau menikah. Oh tidak, kalau aku tahu siapa dia sebelumnya, pasti akan kupisahkan mereka sejak awal. Aku gak bisa jadi saudara tiri Ana, itu mimpi terburukku. Dan saat Ana tahu soal ini, dia mulai memperlakukan aku lebih buruk lagi. Suatu kali, aku sedang jalan ke kantin saat ada seseorang mendorongku. Aku terlempar dan akhirnya menabrak satu cowok yang juga ikut terjatuh. Rasanya sakit sekali, tapi sakit itu segera sirna saat ku sadari siapa cowok itu. Itu Liam, cowok seksi yang baru saja bergabung dengan klub atletik. Aku terus meminta maaf padanya, tapi dia hanya tertawa dan bilang itu tak masalah, lalu membantuku bangun dan membawaku ke ruang perawat untuk memastikan aku tak terluka. Setelahnya, dia bahkan meminta nomorku. Aku tak percaya ini, aku sungguh tersibuk karena seorang cowok. Kemudian, aku kembali ke kantin dan di sanalah Ana, menatapku dengan marah. Aku bahkan tak perlu berpikir dua kali soal siapa yang mendorongku. Jelas saja Ana. Yah, terima kasih atas kejahilan konyolnya. Sekarang ada cowok tampan yang tertarik padaku. Dan untuk sekali ini saja, aku juga tertarik padanya. Tak butuh waktu lama sebelum kami jadian, lalu kemudian kami jadi begitu dekat. Aku selalu ikut latihan atletiknya, dan karena Isaac pun ada di sana, Ana selalu ada di sana juga. Dia cuma melotot padaku dengan matanya yang tajam kapanpun dia melihatku. Aku tak paham apa sih sebenarnya masalahnya. Oh iya, suatu kali klub atletik menyarankan kami semua pergi nonton, termasuk dengan pacar. Di bioskop, Ana duduk di belakangku dan terus menendang kursiku. Aku berbalik dan menyuruhnya berhenti, tapi dia tak mau. Bisa kurasakan amarah yang membuncah dalam diriku dan kurasa aku akan meledak, tapi aku tak mau mempermalukan diriku di depan Liam. Jadi, kuputuskan aku harus menjaga jarak sejauh mungkin dengan Ana. Tapi itu tidaklah mudah. Sekolah kami menyelenggarakan kompetisi atletik yang besar dengan sekolah lain. Jadi Liam berlatih terus. Aku selalu duduk di tribun dan mengawasinya. Dan di hari kompetisi, Ana datang dan duduk di sebelahku.
Aku hampir mematung. Apa yang direncanakannya? Bukannya melakukan prank, dia memberikan padaku sebotol air dan berkata, "Hai Emma, aku tak mau lagi menjadi musuhmu. Kita ini pada dasarnya akan jadi saudara. Jadi kita baikan saja ya." Kemudian dia menghadap ke arahku dan tersenyum malu-malu. Wah, nah, itu sungguh mengejutkan. Tapi aku merasa lega dan mengatakan, "Kukira hari ini tak akan pernah datang. Aku benci semuanya jadi canggung di antara kita." Ana hanya tersenyum lagi padaku dan kemudian kami turun ke lapangan untuk mendoakan mereka di mana Isaac dan Liam sedang melakukan pemanasan untuk lomba lari. Akhirnya kompetisi pun dimulai. Aku dan Ana duduk bersama menyemangati pacar kami. Seperti yang kuharapkan, Liam memenangkan juara pertama dan Isaac berada di urutan kedua. Aku sangat bahagia untuk Liam dan berlari ke lapangan untuk memeluknya. Tapi tiba-tiba penyelenggara mendatanginya dan membawanya keluar lapangan. Aku tak tahu apa yang terjadi. Tapi kulihat Ana tertawa nyengir padaku, lalu berjalan pergi. Kenapa begitu? Setelah beberapa saat, penyelenggara kembali dan mengatakan Liam ketahuan memakai doping. Jadi sekarang juara pertama jatuh ke Isaac. Apa? Tak mungkin Liam akan mengakukan hal ilegal seperti itu. Dia tak pernah pakai zat apapun untuk tampil baik. Dia memang berbakat secara alami. Semua orang mulai berkata kejam tentang Liam. Tapi aku tak bisa menahannya, jadi aku pergi menemuinya. Kulihat dia duduk di pojokan ruang loker terlihat kaget. Ketika melihatku, dia menggelengkan kepala dan berkata, "Aku tak pakai doping. Kau harus percaya padaku, Emma. Aku bukan cowok macam itu. Yang kuminum hanyalah air yang kau berikan padaku." Ya Tuhan, botol air itu. Ana yang telah memberikannya padaku dan mengatakan aku memberikannya ke Liam untuk menghidrasi tubuhnya sebelum kompetisi. Kukira dia bersikap baik. Tapi tentu saja tidak. Ini kan Ana yang sedang kita bicarakan. Dia sudah rencanakan ini. Dia benar-benar keterlaluan. Aku lari mencarinya dan aku mengamuk. Dengan senang dia bicara dengan atlet lain. Jadi kuraih pergelangan tangannya dan menariknya pergi. Teganya kamu. Apa kamu berusaha menghancurkan hidup Liam? Aku membentaknya. Ana bahkan tak merasa terganggu. Dia hanya nyengir dan berkata, "Ya, memangnya kenapa?" Aku gemetar di saat ini sembari berkata, "Kamu gila. Kenapa kamu lakukan itu? Apa yang Liam pernah perbuat kepadamu?" "Kulakukan itu karena aku membencimu. Kamu mencuri semuanya dariku, termasuk Liam." "Hah? Aku sangat bingung. Sejak kapan Ana menyukai Liam?" Nah, Isaac muncul tepat di saat itu dan jelas dia mendengar apa yang dikatakannya. Isaac mulai berteriak, "Kau bilang padaku kalau kau ingin membantuku menang, tapi tidak, kamu ini benar-benar bohong. Jadi kamu ini cuma cemburu pada Emma, ha? Oke, kalau begitu kamu bisa mengejar Liam seperti keinginanmu. Kita putus." Ana sangat terkejut dan berusaha menjelaskan kalau dia melakukan ini untuknya, bahwa Isaac salah paham padanya. Tapi Isaac bahkan tak mau melihatnya. Isaac berkata, "Kamu tak bisa lolos dari ini, Ana. Aku akan memberitahu penyelenggara sekarang juga." Ana berusaha menghentikannya, tapi Isaac mendorongnya menjauh dan akhirnya dia terjatuh ke tanah dan menangis terseduh-seduh. Hah, dia pantas mendapatkan itu. Aku kembali mencari Liam dan pihak penyelenggara mengumumkan kalau ada masalah dalam hasil tersebut dan kompetisi akan diulang di minggu berikutnya. Liam tampak sangat senang dan memelukku. Semua berjalan baik pada akhirnya. Ya, paling tidak untukku dan Liam. Liam masih memenangkan peringkat pertama dan sekarang dia akan mengikuti kompetisi di tingkat internasional. Sedangkan untuk Ana dan Isaac, ya, mereka putus dan Ana pindah ke kota lain bersama ibunya dan Isaac didepak dari klub atletik. Sebagai catatan tambahan, ibuku dan ayah Ana akan segera menikah. Dan meskipun aku tak tahan dengan Ana, aku tetap datang karena itu akan sangat berarti bagi ibu. Paling tidak aku tak harus tinggal di rumah yang sama dengan Ana. Dia itu pastinya orang paling pencemburu yang pernah kutemui dan itu tak membawa kebaikan apapun baginya. Rasa iri itu racun. Lebih baik berbahagia saja dengan apa yang kalian miliki saat ini. Ya kan? Aku sedang membereskan kamarku ketika ada telepon masuk. Oh, kakak perempuanku. Dia tinggal bersama ibu jadi sudah setahun aku tidak bertemu dengannya. Blair, ini sedang panas-panasnya. Bagaimana kabarmu? Hai, Kiernan. Ya, kurang bagus. Ibu pergi. Oh tidak, apa yang terjadi? Lalu Blair memberitahuku itu karena hutang ibu. Dia melarikan diri dari rentenir dan meninggalkan kakakku. Itu sangat buruk. Jadi aku menyuruhnya datang ke Portland dan tinggal bersama kami. Dia setuju untuk datang, tapi kemudian aku sadar bahwa yang izin untuk Blair tinggal di sini bukan aku. Oke, baiklah, bukan berarti aku bisa membiarkannya dalam bahaya, kan? Jadi saat makan malam aku memberitahu keluargaku tentang situasi Blair saat ini. Oh, jahat sekali. Iya, Blair harus datang dan tinggal di sini. Hore, kebaikan mereka tidak mengejutkanku karena ibu tiri dan kakak tiriku Chrissy sangat baik padaku sejak aku pindah.
Kalian tahu apa yang lebih keren lagi? Chrissy adalah bintang pop remaja yang sedang naik daun, tapi dia sangat manis. Kami menjadi sangat dekat dan dia bahkan menceritakan padaku semua tentang pacar rahasianya, Damien. Mereka sudah bersama jauh sebelum Chrissy menjadi terkenal dan sejak itu hubungan mereka tidak diketahui oleh publik. Ini sangat menyenangkan. Aku belum pernah bertemu Blair sejak orang tua kami berpisah. Kamar tidur tamu ini akan menjadi miliknya. Dan kami tinggal satu atap lagi. Blair pada dasarnya adalah alter egoku. Dia cantik, ramah, dan populer. Sedangkan aku lebih seperti orang rumahan. Kalau dipikir-pikir, aku melihat banyak kemiripan Blair dengan Chrissy. Mereka berdua sangat ekstrovert dan percaya diri. Mereka pasti cocok. Namun yang mengejutkan semua orang, Blair muncul dengan penampilan yang sangat berbeda. Wah, sepertinya tinggal bersama ibu yang suka pesta jelas mempengaruhi Blair. Halo Blair, aku Stacy dan ini putriku Chrissy. Selamat datang di Portland. Kamu pasti capek dengan perjalananmu. Biarkan aku membawakan tasmu. Tentu. Hah? Bukankah sepertinya semua orang gembira dengan kedatangan Blair? Kecuali Blair. Mungkin dia cuma kecapean. Aku menunjukkan kamar Blair dan membantunya membongkar barang. Ya Tuhan, mereka tak tertahankan. Bagaimana kamu bisa tahan tinggal bersama mereka? Mereka pikir mereka jauh lebih baik daripada orang lain. Apa? Blair hanya berbicara kepada mereka selama 5 detik. Kenapa dia sudah sangat tidak menyukai mereka? Beri mereka kesempatan, mereka sungguh menyenangkan. Blair mungkin stres karena semua urusan ibu. Mudah-mudahan seiring berjalannya waktu dia akan melihat betapa hebatnya ibu tiri dan Chrissy. Hanya saja keadaannya tidak menjadi lebih baik setelah kelas usai Chrissy dan Blair mendatangiku. Hei, mau jalan-jalan? Aku bertanya padanya dulu. Oh, kalau begitu kita bisa pergi bareng. Maaf Chrissy, hanya saja kita sudah lama tidak bertemu dan ada banyak hal yang harus dilakukan. Mungkin kita bisa pergi ke Sephora besok untuk melihat palet Anastasia baru yang kamu suka? Tentu, sangat bersenang-senang. Lalu Chrissy pergi. Aku yakin dia benar-benar ingin kita semua jalan-jalan. Oh, tolonglah. Menurutnya karena dia populer, dia selalu bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia biasa saja. Oke, mungkin yang terbaik adalah tidak menyebutkan salah satu saudara perempuanku satu sama lain untuk menghindari perang dunia ketiga. Hal-hal seperti itu berlangsung beberapa saat. Aku bergantian bergaul dengan Blair dan Chrissy. Suatu kali, ketika Blair sedang bersantai di kamarku, aku melihatnya tersenyum ke arah teleponnya. Sepertinya ibu rumah tangga kami akhirnya menemukan sesuatu yang menyenangkan untuk dinikmati di sekitar sini. Aku semangat bertanya padanya apa yang dia tonton. Lihat, bukankah dia lucu? Dia juga bersekolah di sekolah kita. Tunggu, tidak mungkin. Itu Damien, pacar rahasia Chrissy. Jika Blair mengetahui bahwa gadis yang dibencinya adalah pacar orang yang disukainya, semuanya akan kacau. Aku akan mengajaknya kencan. Serius, dia sangat populer hingga dia pasti sudah memiliki ratusan gadis yang tertarik padanya. Bagaimana jika dia tidak menyukaimu? Kamu akan ditolak dan disakiti. Apa maksudmu? Apa aku tidak cukup cantik? Oh, begitu. Menurutmu cowok populer seperti dia hanya cocok untuk kakak perempuanmu yang terkenal dan hebat, Chrissy, kan? Tidak, bukan itu maksudku. Kamu cantik bahkan di luar kemampuannya. Kamu berhak mendapatkan cowok yang punya waktu hanya untukmu. Jadi kenapa repot-repot bersaing untuk mendapatkan perhatian dari orang seperti Oke, terima kasih, tapi dia tipeku. Aku akan minta nomor teleponnya Senin pagi. Oh tidak, aku secara tidak sengaja mendorong Blair untuk mendekati pacar Chrissy. Aku tidak bisa mengungkapkan bahwa Chrissy dan Damien diam-diam bersama. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan Blair mencuri pacar orang lain. Kacau sekali. Aku bolak-balik sepanjang malam. Lalu ketika aku bangun, aku memutuskan untuk membuat Blair berhenti menyukai Damien. Aku tidak membenarkan sabotase, tapi saat ini itulah satu-satunya cara. Hai, Blair kan? Aku Damien dari kelas matematika. Apa yang kau lakukan? Beberapa detik kemudian, Blair menjawab. OMG, aku baru saja berpikir untuk mendapatkan nomor teleponmu. Sepertinya langkah pertama rencanaku berhasil. Aku mengirim SMS ke Blair sebagai Damien secara teratur. Aku memastikan dia memiliki 1000 bendera merah. Tapi anehnya, Blair sepertinya malah jatuh cinta padanya. Aku memberinya temperamen yang sangat menantang. Dia bisa mengamuk suatu saat dan menjadi manis di saat berikutnya. Lalu aku memfotoshop selfie Damien menjadi foto kamar tidur yang berantakan lalu mengirimkannya ke Blair. Tentunya dia tidak bisa menerima pria narsis dan berantakan seperti dia. Aku minta maaf Damien, tapi aku harus menyelamatkan keluargaku. Hah? Apa? Dia mengirimkan kembali foto kamarnya yang lebih berantakan dari sebelumnya. Dia selalu menjadi orang yang paling bersih di sini. Aku harus melihat dengan mataku sendiri. Hei, bolehkah aku meminjam alat pengeriting rambutmu? Dan ada apa dengan kamarmu? Memangnya kenapa kalau agak berantakan? Orang yang rapi benar-benar gila. Oke, ini waktunya untuk menjadi pribadi. Blair paling kesal jika penampilannya dikomentari. Jadi ketika dia mengirimi Damien foto selfie, aku tidak menahan diri. Sayang, tidak bisa kamu berpakaian lebih anggun? Dan kamu benar-benar harus menutupi tato jelek itu. Voila, begitulah caramu membangunkan makhluk buas di dalam diri gadis galak ini. Namun keesokan harinya, Blair tampil dengan tampilan yang benar-benar baru. Lebih buruk lagi, dia berjalan langsung ke Damien. Aku harus berpura-pura memiliki keadaan darurat untuk mencegah terjadinya bencana. Setelah itu aku SMS Blair. Aku belum siap untuk memberitahu semua orang tentang hubungan kita. Tolong mengerti sayang, kamu tahu aku menyukaimu. Itu, seharusnya menghentikan dia untuk mencoba mendekatinya lagi. Meski begitu, saat makan siang, Blair tidak berhenti mengoceh tentang Damien dan menunjukkan pesannya kepadaku. Bukankah dia kasar sekali? Biasanya kamu tidak membiarkan cowok memerintahkanmu. Tidak, dia hanya berpendapat. Aku setuju. Tidak, dia mengerikan. Aku tidak mengerti kenapa kamu menyukainya. Dia manis, hanya saja kamu tidak mengenalnya seperti aku. Cinta kami rumit, tapi itulah yang membuatnya istimewa. Serius kamu menyebut itu cinta?
Apa yang kamu tahu? Baiklah, Nona Guru Cinta, jika kamu benar-benar berpengalaman, jadikan pria itu pacarmu. Sukses dan aku akan melepaskan cinta dalam hidupku. Jika tidak, kulakukan yang ku mau. Apa yang Blair beranikan untuk aku lakukan adalah hal yang mustahil. Orang itu, Adrian, sama populernya dengan Damien. Meskipun Damien adalah orang yang ramah, Adrian dijuluki Jack Frost karena penampilan luarnya yang sedingin es. Rumornya, tidak ada yang pernah melihatnya tersenyum. Menyerah? Seperti yang diharapkan. Kalau begitu minggirlah adikku. Karena tidak tahu harus berbuat apa lagi, aku setuju. Ini untuk Blair, untuk Chrissy, untuk kebahagiaan ayah. Hai, Adrian kan? Kamu luang malam ini? Atau kapanpun? Dia menatapku dengan dingin lalu kembali mengobrol dengan Damien. Tolong, aku hanya mencoba memenangkan taruhan dengan kakakku. Satu senyuman darimu sudah cukup untuk menyelamatkan nasib seluruh keluarga dan menghentikan dua gadis menjadi tunawisma. Apa kamu bisa? Adrian menatapku aneh, lalu dia tertawa terbahak-bahak dan meraih tanganku. Tentu saja, tidak sabar menunggu kencan kita malam ini. Aku pergi dalam kebingungan, itu benar-benar terjadi begitu saja? Adrian pasti main-main. Tapi tidak, dia benar-benar muncul di depan pintu rumahku malam itu. Ini berarti aku memenangkan taruhannya, bukan? Jadi aku memanggil Blair untuk menunjukkan padanya tapi dia mengabaikannya. Itu tidak membuktikan apapun, bicaralah padaku saat bocah es menyatakan cintanya padamu. Astaga, kurasa ini artinya aku akan berkencan. Ketegangan di sini sangat terasa. Jadi aku memutuskan untuk memecah keheningan yang canggung. Hei, kita mau kemana? Maksudku, ini sebenarnya bukan kencan sungguhan, kan? Ini sungguhan. Kamu yang ngotot. Aku pasti terlihat sangat bingung sehingga dia melanjutkan. Jangan khawatir, aku tidak akan mempermainkanmu. Menurutku kamu akan menyukai tempatnya. Dulu aku mengira dia tidak bisa tersenyum, tapi ternyata dia terlihat lebih manis saat tersenyum. Bioskop drive-thru. Wow, aku pernah melihatnya di film-film lama, tapi aku tidak menyangka bioskop itu masih ada. Jadi, ada apa dengan kakakmu Chrissy? Kamu menyebutkan taruhan? Kamu tahu kalau Chrissy adalah kakakku? Tentu saja, itu bukan rahasia. Lagi pula, aku berteman dengan pacar Chrissy. Jadi, kamu tahu? Ya, tidak ada rahasia antara aku dan Damien. Dan jangan khawatir, aku mendukungnya. Jadi bisa kamu jawab pertanyaanku sekarang? Aku menyukai sisi berbeda dari Adrian. Jadi sebelum aku bisa menahan diri, aku memberitahunya bahwa taruhannya bukan pada Chrissy, melainkan pada kakak perempuanku yang lain, Blair. Dan aku memancing Blair sebagai Damien untuk melindungi keluargaku. Tapi itu hampir tidak berhasil. Wah, itu intens. Rahasia membuat segalanya menjadi rumit. Hidup pasti akan lebih mudah jika kita bisa menjadi diri kita sendiri. Jadi, kenapa kamu memutuskan untuk berkencan denganku? Tidakkah menurutmu itu aneh? Tidak terlalu. Mengalahkan bagaimana gadis-gadis biasanya mengajakku berkencan. Aku tiba di rumah dengan perasaan berada di langit ketujuh, tapi kemudian aku berjalan melewati kamar Chrissy dan melihatnya kesal. Aku bertanya padanya apa yang terjadi. Damien, dia ingin kita go publik, tapi aku bilang padanya aku belum siap. Aku suka ini bersifat pribadi, dan aku tidak ingin Damien terbuka terhadap reaksi balik dan pengawasan. Tapi dia tidak mengerti dan mengira aku malu padanya. Oh, Chrissy, sungguh menyebalkan. Beri dia waktu, aku yakin dia akan sadar. Tapi pentas sekolahnya beberapa hari lagi. Bagaimana aku bisa naik panggung dalam keadaan seperti ini? Aku benci melihat Chrissy begitu putus asa seperti ini. Dan aku memikirkan tentang Adrian dan apa yang dia katakan saat kencan kami tentang kejujuran. Aku tidak tahu banyak tentang tekanan ketenaran. Tapi aku tahu bahwa perasaanmu ke Damien itu nyata. Menurutku cinta bukanlah sesuatu yang harus kamu sembunyikan. Kejujuran adalah kebijakan terbaik. Ini mungkin sulit pada awalnya, tapi kalian pasti bisa melewatinya bersama-sama. Sekarang mengenai kasusku, aku juga harus mengikuti saranku sendiri dan mengakhiri sabotaseku sebelum menjadi tidak terkendali. Aku berusaha keras memikirkan cara terbaik untuk menyampaikan hal ini kepada Blair saat kami berjalan ke sekolah keesokan harinya. Setelah ragu-ragu, aku menariknya ke samping sebelum masuk sekolah untuk berbicara. Tepat sebelum aku sampai ke bagian utama, Damien berjalan melewatinya dan anehnya, Blair tidak berbuat banyak bahkan untuk berkedip. Melihat kebingunganku, dia berkata, "Kemarin dia mengabaikan semua pesanku. Kamu benar, aku pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik. Apa yang ingin kamu katakan padaku?" Oh, itu, kencanku dengan Adrian sungguh luar biasa. Itu semua terjadi karena kamu. Jadi, terima kasih. Dan maaf tentang Damien. Tidak apa-apa. Aneh, apa kakakku yang jatuh cinta benar-benar menyerah begitu saja? Tapi setidaknya semuanya sudah berakhir sekarang. Dan aku bahkan tidak perlu berterus terang lagi. Hari penampilan Chrissy telah tiba. Aku, Adrian, dan Damien memiliki akses di belakang panggung. Sebenarnya aku di sini untuk mendapatkan dukungan emosional karena Chrissy akan memberitahu semua orang tentang hubungannya dengan Damien. Ini juga merupakan kejutan bagi Damien. Dia hanya berpikir kita di sini untuk melihat Chrissy dengan lebih baik. Dia menghentikan penampilannya dan penonton memujanya. Terima kasih semuanya, terima kasih banyak. Sebenarnya hari ini adalah hari yang istimewa karena aku punya sesuatu. Namun tiba-tiba Blair menyerbu ke atas panggung dan merampas mikrofon Chrissy. Bagaimana kalau menjadikannya lebih istimewa dengan berita terkini ini? Semuanya, dia punya pacar rahasia selama ini. Dia membuat pria malang itu bersembunyi di balik bayang-bayang sehingga dia bisa menjaga citranya tetap bersih. Dia telah berbohong ke kalian semua. Apa dia layak mendapatkan dukungan dari kalian? Blair lari kabur begitu dia selesai. Ejekan mulai datang dari kerumunan. Banyak orang mulai mengomentari situasi ini dengan gaya TMZ yang sebenarnya. Apa ini? VMA 2009? Mustahil!
Krisiku diambil? Sementara itu, Chrissy mengalami serangan panik dan membeku di atas panggung. Aku tidak tahu harus berbuat apa, begitu pula Damien. Beruntung Adrian tetap tenang dan meraih walkie-talkie yang terhubung ke telinga Chrissy. Chrissy, dengarkan aku. Di saat seperti ini, hanya ada satu jalan keluar, yaitu menghadapi kebenaran dan menarik kembali narasi yang ada. Aku memandang Adrian dan menyadari sesuatu tentang masalahku sendiri. Lebih lanjutnya nanti. Untuk saat ini, mari kita lihat bagaimana Chrissy menangani ini. Iya, inilah pengungkapan besarku. Iya, aku sedang menjalin hubungan, tetapi aku merahasiakannya karena aku ingin memisahkan kehidupan pribadiku dari kehidupan profesional. Menjadi figur publik sekaligus remaja tidak semudah yang kalian bayangkan. Jadi aku tidak ingin menyeret orang yang kucintai ke dalam kehidupan itu terlalu cepat. Kalau dipikir-pikir, mungkin ini bukan cara terbaik untuk mengatasi hal ini. Aku tidak akan menyembunyikan apapun dari penggemarku lagi. Dan mereka yang benar-benar mendukungku tidak akan berbicara buruk tentang keputusanku. Semuanya, aku ingin kalian bertemu Damien, pacarku. Penonton menjadi liar. Oh, ini manis sekali. Tapi aku masih punya satu masalah lagi yang harus dihadapi dengan Blair. Aku mencari kemana-mana dan akhirnya menemukannya bersembunyi di bawah bangku penonton. Blair, ini aku. Ayo keluar. Aku mulai berbicara tentang apa yang baru saja terjadi, tapi Blair tidak mau mendengarnya. Aku tahu segalanya, kamu menipuku karena kamu mengira aku idiot. La. Aku membiarkan dia menyelesaikan kemarahannya dan menenangkan diri. Lalu aku minta maaf dan mengatakan yang sebenarnya. Aku melakukannya hanya karena aku tidak ingin kamu mengejar laki-laki yang sudah punya pacar. Aku tahu aku melakukannya dengan cara yang salah. Tapi aku hanya ingin menjaga keluarga kita tetap bersama. Aku mencintaimu dan tidak ingin lagi berada di tengah kecemburuanmu terhadap Chrissy. Kalau saja kamu memberinya kesempatan. Kamu bisa saja jujur padaku. Ini semua karena kamu lebih memilih Chrissy daripada aku, kan? Tidak, tentu saja tidak. Aku hanya ingin melindungimu dan agar tidak ada lagi konflik antara kamu dan Chrissy. Aku minta maaf. Mohon maafkan aku. Sebenarnya aku tidak iri pada Chrissy karena dia terkenal dan cantik. Semua sebenarnya karena kalian sangat dekat. Kita dulu sedekat itu ketika orang tua kita bercerai dan sekarang sepertinya aku telah digantikan. Kejujuran Blair menyentuh perasaanku. Aku memeluknya erat-erat, tapi kemudian aku menyadari bahwa kami tidak sendirian. Sebenarnya aku iri padamu, Blair. Kiernan selalu membicarakan tentangmu dan aku merasa meskipun kami dekat, aku tidak dapat bersaing dengan saudara perempuannya. Oh, jadi ketegangan di antara mereka bukan hanya karena laki-laki, tapi sebenarnya karena aku. Bagiku kalian berdua adalah kakakku yang sebenarnya dan aku sangat mencintai kalian. Ayo pelukan saudara perempuan. Oh, ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu kalau aku berpura-pura menjadi Damien? Aku mendengar percakapanmu dengan Chrissy. Tidak perlu banyak menggali untuk mengetahui bahwa kamulah yang mengirimiku pesan, bukan Damien yang sebenarnya. Sementara kita melakukannya, aku merasa khawatir kamu masih menyukainya, bahkan setelah semua tanda bahaya itu. Nanti biar aku periksa cowok yang kamu suka terlebih dahulu. Kamu terlalu mudah dibutakan oleh ketampanan. Ya ampun, itu sebabnya kita perempuan harus tetap bersatu, terutama jika menyangkut laki-laki. Voila, akhirnya selesai. Bagian yang paling melelahkan saat pindah rumah adalah harus menata kembali koleksi Birkinku. Tapi paling tidak ruang gantiku lebih besar dari yang sebelumnya, jadi tak apa. Sekarang aku harus memilih baju yang sempurna untuk sekolah besok. Kesan pertama itu sangat penting. Ini baju favoritku saat ini. Tapi mari kita tanya pendapat yang lain. Ibu, ayah, gimana? Queen Bee baru SMA Wellston akan datang. Adele, di sana kau rupanya. Ini beberapa barang baru. Oh, barang-barang. Aku suka kejutan. Apakah ini? Ibu, bukankah ini untuk para pelayan? Sayangku, rupanya warga yang berada di lingkungan ini sudah jadi target geng perampok berbahaya. Demi keamananmu, sebaiknya kau sederhanakan pakaianmu, paling tidak sampai mereka menangkap pencurinya. Aku tahu ini tak ideal, tapi keamanan utama. Ayo sayang, bukankah kemeja ini cantik? Tidak, tak begitu. Aku tak mau terlihat mati memakai kain lap itu. Orang tuaku mungkin hanya bersikap berlebihan. Kita lihat saja. Rupanya beberapa cewek telah dicuri tas Hermesnya, yang lain gelang Cartier-nya, dan cowok yang hilang Rolex-nya. Tidak. Aku tak akan biarkan penjahat mencuri kesayanganku yang berharga. Pagi berikutnya, aku turun dengan berat hati memakai baju yang sangat membosankan itu. Pakaian itu gatal dan sangat bau. Sayang, ini hanya untuk sementara. Kau malaikat kami satu-satunya dan kami jelas tak sanggup jika sampai terjadi sesuatu padamu. Baiklah, mana sopirku? Aku ingin naik Porsche hari ini. Paling tidak itu masih bisa menyelamatkan kedatanganku yang mewah. Tentu saja tidak. Jika kau lakukan itu, sekalian saja kau gunakan suara untuk menarik perhatian pencuri itu. Kurasa yang terbaik kau naik bus. Naik bus? Sebelum aku bisa protes lagi, ibu menciumku di kening, menangis dan lari dengan histeris. Semoga harimu menyenangkan, sayang. Hebat, sebegitu khawatirnya padaku. Sekarang aku tak punya pilihan kecuali temukan halte bus dimanapun itu. Aku berkeliling di sekitar tikungan saat tiba-tiba ada teriakan memekakan telinga dari belakangku. Pencuri, awas! Aku berputar melihat ada laki-laki berlari ke arahku, jadi aku segera melesat pergi. Tapi segera aku merasakan pencuri itu menggapaiku. Ketakutan, aku berjongkok dan mengangkat tasku. Ini, ambillah, jangan sakiti aku. Tapi tak ada jawaban. Aku mengintip ke atas dan melihat pria itu ada di depanku dan sedang menahan penjahat. Ternyata bukan dia pencurinya, dan pencuri yang sesungguhnya tak sedang mengejarku. Ups, memalukan. Ayo kita pergi saja secepatnya. Tapi aku akhirnya menabrak sebuah mobil yang mentereng. Apa kau tak apa?
Bukankah ini cowok yang baru saja menangkap pencuri itu? Aku mematung. Dia sangat tampan. Aku hendak menjawab saat mobil itu terbuka dan ada pria kaya yang pemarah ini segera mendatangiku. Apa kau buta? Kau menggores mobilku. Ayo bayar. Biarkan dia sendiri, Bernie. Dia tampan dan baik. Sungguh berbeda dengan si Bernie yang arogan itu. Ternyata dia dipanggil Roy, dan kami semua satu sekolah. Lebih baik lagi, Roy menawarkan mengantarku ke sana dengan mobil mewahnya. Sungguh disayangkan aku bertemu cowok keren ini dengan terlihat berantakan. Andai dia tahu asliku, dia akan sangat jatuh hati padaku. Kami cocok satu sama lain. Kami bahkan punya mobil yang serasi. Kami sampai di sekolah mendapati para fangirl menunggu untuk menyapa Roy. Masuk akal, dia tampan dan sangat kaya. Apa yang tidak disuka? Roy memberitahu aku baru di sini, tapi sepertinya mereka tak senang melihatku. Roy, kau baik sekali membantu mereka yang kurang beruntung. Rakyat jelata ini. Andai saja mereka tahu aku yang sesungguhnya. Untuk buktikan ke Roy kalau aku jauh lebih baik dari cewek lainnya, hari berikutnya, kuselipkan baju desainer ke sekolah untuk berganti. Saat aku melihat Roy, aku segera mendekat untuk memukaunya. Tapi Maya si fangirl menyebalkan itu kembali menyela kami. Usaha bagus anak baru, tapi baju tiruanmu tidak akan membuat siapapun terkesan. Kau sebaiknya tak menilai seseorang dari pakaian mereka. Kau baik sekali, Roy. Tapi kami berdua tahu kalau hanya cewek channel sepertiku yang akan cocok untukmu. Semua orang mulai ribut, tapi Roy hanya mengusir mereka pergi. Terima kasih berkat para peniru itu aku kehilangan kesempatanku dengannya. Setelah kelas, aku ganti pakaian lagi ke baju biasa membosankan milikku bersiap pulang naik bus. Kainora apa ini? Tiba-tiba, Roy lewat. Kemeja yang imut, kurasa ini lebih cocok denganmu. Tak ada salahnya berdandan sederhana. Itu menonjolkan kecantikan alami dengan lebih baik. Wah, sepertinya Roy bukanlah orang yang suka pamer. Sungguh suatu berkah terselubung pura-pura menjadi miskin ini. Roy jelas lebih menyukaiku begini, jadi aku sebaiknya meneruskannya. Pernah aku dorong sepeda hingga ujung jalan dan menunggu Roy lewat agar aku bisa beralasan kalau itu rusak dan minta tumpangan. Itu jelas bukan karena aku tak tahu caranya naik sepeda. Selama beberapa hari berikutnya, aku terus menempel ke Roy. Ku bilang padanya aku belum kenal siapapun di sekolah atau apa saja yang bisa jadi alasan membuatnya mengajakku ke kantin. Tapi lihatlah makanan itu. Sungguh, apa kita seharusnya makan ini? Oh, kita biasanya tak pernah makan seperti ini di rumah. Kelihatannya enak. Untungnya, Roy merasa lebih kasihan lagi padaku dan dengan perhatian menjelaskan menunya. Hari berikutnya, aku bawa makananku sendiri dengan menu kesukaan Roy, mac and cheese, yang jelas dimasak oleh chefku. Tapi dia tak perlu tahu itu. Dia jelas menikmatinya tapi kemudian berkomentar, Adele, kau seharusnya tak buang-buang uang dan tenaga untukku seperti itu. Habiskan saja untukmu sendiri. Meskipun dia kaya, dia sangat peduli terhadap orang lain. Bagaimana mungkin aku tak pernah memikirkan hal-hal seperti ini? Di akhir pekan, aku pergi ke sebuah pasar malam yang disponsori oleh orang tuaku di kota terdekat. Aku berjalan-jalan sendiri dan tiba-tiba melihat wajah yang tidak asing sedang menjual apel karamel bersama beberapa anak kecil. Oh tidak, Roy, apa yang dia lakukan di sini? Dia tak boleh melihatku dandan seperti ini. Sebelum aku sempat menghindar, matanya langsung tertuju padaku. Roy, halo, kenapa kau melihatku aneh? Pakaian ini buatan tangan. Dan ibuku mendapat sepatu ini di suatu tempat. Cukup tentangku. Kenapa kau di sini? Oh, aku jadi sukarelawan di panti asuhan. Anak-anak ini, mereka yang menanam apel-apel ini. Oh, ya Tuhanku, apa cowok ini bisa lebih manis lagi? Meskipun dia berkecukupan, dia sangat sederhana dan rendah hati. Dan dia ingin membuat perbedaan. Aku harus belajar banyak darinya. Kemudian aku naik bus kembali ke kota dengan Roy. Kami lanjut mengobrol hingga keluar dari bus, tapi kemudian mobil convertible ini berhenti di samping kami. Itu Bernie dan Maya. Oh tidak, jangan biarkan dia menyeretmu rendah seperti itu sayang. Mana Rolls Royce-mu? Apa ini? Bukankah ini arsip Chanel? Adele, apa kau? Ya, benar. Ini palsu. Sekarang silakan pergi. Kuraih lengan Roy dan menariknya ke arah berlawanan. Adele, apa kau tak apa mendiskreditkan citra dirimu di depan Bernie seperti itu? Maksudku, dia populer dan kaya. Semua orang ingin membuatnya terkesan. Aku bukan pemanjat sosial macam itu. Dia orang sombong yang suka memerintah. Tak sepertimu, Roy sepertinya tersentuh oleh kata-kataku saat dia mengajakku ke perkebunan anggur dengannya akhir pekan berikutnya. Oke, jadi kukira Roy mengajakku ke sini untuk relaksasi dan udara segar. Aku tak menyangka akan disuruh melakukan beragam tugas. Ini mungkin caranya memberiku tantangan, dan tak mungkin aku akan gagal. Para pekerja di sini adalah imigran dari berbagai negara. Tapi berkat seringnya aku berpergian, aku, tahu sedikit bahasa asing. Cukup untuk meminta mereka menunjukkan apa yang harus dilakukan. Dan kebetulan orang tuaku terobsesi dengan anggur klasik. Jadi aku tahu bedanya Chardonnay dari Cabernet Sauvignon. Oh, anggur ini akan menjadi Malbec yang lezat. N'est-ce pas pire? Oh, aku belajar berbagai bahasa dan menonton macam-macam dokumenter untuk meningkatkan keterampilanku. Itu bukan apa-apa. Kemudian Roy perlu perbaiki atap gudang, jadi dia memanjat tangga sementara aku tetap berada di bawah dan memberikan peralatan kepadanya. Tapi tangga itu mulai bergoyang dan dia berteriak kepadaku untuk lompat mundur. Tetapi aku tetap berada di sana dan mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Apa kau baik-baik saja? Itu berbahaya. Kenapa kau tak menghindar? Aku tak bisa melihatmu terluka dan juga mendapatimu jatuh padaku hanyalah yang kuinginkan. Kami beristirahat di sudut dan itulah saat Roy memberitahuku bahwa dia menyukaiku. Kurasa kau pribadi yang unik, tapi aku tak ingin ada rahasia di antara kita. Aku juga menyukaimu. Dan benar, kita sebaiknya tak menyimpan rahasia, jadi aku ingin mengaku.
Keluargaku sebenarnya kaya, sangat kaya. Aku minta maaf karena tak memberitahumu lebih awal. Bagaimana denganmu, Roy? Apakah punya rahasia? Sebenarnya orang tuaku yang punya perkebunan ini. Hanya saja para pekerja tak tahu soal ini, jadi tolong jangan beritahu mereka. Roy yang sederhana. Dia yang terbaik. Dia juga sangat pengertian mengenai alasan kenapa aku harus menyembunyikan latar belakangku yang sesungguhnya. Akhirnya pemimpin geng perampokan tertangkap. Semuanya sepertinya kembali normal. Dan ini artinya aku bisa secara publik kembali jadi diriku sendiri lagi. Semua melihatku dengan pandangan yang berbeda. Hanya saja, Roy sama sekali tak terlihat terkesan. Saat aku mengajaknya ke restoran kesukaanku, dia memberitahuku dia tak suka tempat yang penuh sesak itu. Ditambah lagi dia punya banyak pekerjaan di perkebunan. Aku sangat ingin pergi kencan yang layak dengan Roy, tapi kurasa bersamanya saja sudah cukup. Jadi aku setuju membantunya di perkebunan. Saat kami menunggu supirku menjemput kami, seseorang melompat keluar dari semak-semak dan merampas kalung emasku. Saat ku pegang leherku dengan kaget, Roy melesat mengejarnya dan mencengkram punggungnya. Kuperhatikan perampok itu mengatakan sesuatu ke Roy sebelum kabur. Aku kemudian bertanya kepada Roy soal itu, tapi dia hanya mengangkat bahu. Hari berikutnya di sekolah, ada wanita dengan pakaian compang-camping berlari masuk dan mengatakan bahwa ia harus segera menemukan putranya. Saat melihat Roy, dia segera mendatanginya. Oh, di sini kau rupanya. Kukira terjadi sesuatu padamu. Seseorang bilang kau dalam masalah. Semua orang mulai berceloteh. Roy, kau kan kaya. Kenapa tak kau belikan ibumu pakaian yang bagus? Dia terlihat kebingungan, kemudian bergumam. Aku tak kaya, aku bohong. Apa? Kenapa? Kau selalu bilang uang tak masalah, tapi kau hidup dengan topeng ini? Roy menghindari mataku, menggumamkan maaf lalu mengajak ibunya keluar. Jadi, selama ini aku tak tahu siapa dia sesungguhnya. Merasa terluka dan tertipu, kuteriakan bahwa sudah berakhir di antara kami. Hatiku terbelah dua, ini sungguh mengerikan. Kemudian aku sampai rumah melihat orang tuaku panik. Seseorang telah mengirimi mereka surat ancaman mengatakan aku akan datang saat kalian tak menduganya dan mengambil semua yang aku mau. Orang tuaku takut sesuatu yang buruk akan terjadi padaku. Jadi mereka menyewa bodyguard untuk melindungiku. Dan esoknya seluruh skuad muncul dan yang sangat mengejutkanku di antara mereka ada Roy. Apa yang kau lakukan di sini? Apa ini tipuanmu? Aku membalas iklan itu. Aku tak tahu kalau itu untukmu. Kumohon Adele, aku butuh pekerjaan ini. Aku sungguh membutuhkan uang itu. Aku benci dia bohong padaku, tapi aku tak bisa setega itu. Jadi aku setuju kalau dia bisa jadi bodyguardku. Selama dia tahu batasannya, ada Roy yang mengikutiku kemana-mana sangat menyebalkan. Jadi saat Bernie muncul dan mengajakku kencan, meskipun tak sungguh suka si brengsek itu, aku pun menyetujuinya. Rasanya menyenangkan berdandan dan dibawa ke restoran berkelas. Dan rasanya bahkan lebih baik melihat betapa marah Roy terlihat. Di perjalananku ke restoran, Roy menghentikanku. Bernie tak seperti yang kau kira. Tolong menjauhlah darinya. Kuanggap kata-katanya sebagai rasa cemburu dan mengabaikannya. Apa yang dikatakannya membuatku semakin bertekad untuk lebih dekat dengan Bernie. Jadi ketika dia menyarankan mengadakan pesta di rumahku untuk ulang tahun ke-16 dan mengundang semua temanku, aku langsung setuju. Pestanya luar biasa. Sudah lama sekali aku tak bersenang-senang dan melupakan sejenak kejadian baru-baru ini barang sebentar. Berkat Bernie. Tunggu dulu sayang, aku sudah siapkan hadiah besar untukmu. Cahaya lampu mati dan aku menunggu, bertanya-tanya apakah itu. Tapi itu agak terlalu lama. Aku memanggil Bernie, tapi tak ada. Aku juga tak dengar dari Roy. Menyadari ada yang salah, ku cari jalan masuk ke rumah dan tiba-tiba dipegang seseorang. Shh, biar ku tunjukkan sesuatu padamu. Dia memanduku ke garasi dan aku melihat Bernie mencoba menyalakan supercar. Di sampingnya ada tas penuh perhiasan berharga. Cepat juga, tapi aku tak kesini sendiri. Ya, tapi timmu sudah diringkus. Kemudian Roy membuka pintu garasi dan para polisi masuk untuk menangkap Bernie. Di luar kulihat beberapa perampok di arah keluar dengan diborgol. Kau lagi, kau bisa belagak sok tinggi dan perkasa sesuka hati, tapi kau tak ada bedanya denganku. Ternyata, bahkan setelah pemimpinnya ditangkap, geng perampok masih hidup dan baik-baik saja. Dan Bernie adalah anggotanya. Dia hanya berpura-pura kaya untuk membodohi korbannya dan memberi info ke geng itu. Mengetahui latar belakangku yang asli, dia yang mencuri kalungku tapi misi itu gagal karena Roy menghentikannya. Sebagai balasan, Bernie membocorkan informasi soal keluarga Roy. Aku seharusnya mengekspos topeng anak orang kayamu itu lebih cepat. Ku biarkan kau lolos beberapa kali karena menghargai persahabatan kita. Tapi kau masih tak biarkan aku sendiri. Sahabat yang keliru memfitnah mencuri saat itu? Saat dia dituntun pergi, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Bagaimana dengan surat itu? Kenapa kau lakukan hal bodoh yang tak perlu? Bernie tampak bingung dan bersikeras dia tak punya waktu untuk menulis hal tak penting seperti surat. Itu aku menulisnya. Aku tahu Bernie tak akan berhenti berusaha mencuri darimu dan aku tak ingin kau terluka. Jadi ku kirim surat peringatan ke keluargamu untuk perlindungan. Roy berjalan keluar tapi aku pergi mengejarnya. Bagaimana dengan beberapa tuduhan antara kau dan Bernie? Apa ini alasan kenapa kau harus menjalani kehidupan palsu? Roy menjelaskan dia dan Bernie dulunya bersahabat. Roy selalu miskin sementara keluarga Bernie sedikit lebih baik. Roy tahu kalau Bernie terlibat beberapa pencurian kecil, jadi Roy berusaha menghentikannya. Hanya saja dia membalas dendam dengan menuduh Roy. Meski tak ada bukti spesifik, karena latar belakang keluarganya yang miskin, orang-orang selalu berasumsi dia pelakunya. Jadi saat Roy pindah sekolah, dia putuskan untuk pura-pura kaya, jadi tak akan ada yang menuduhnya lagi. Oh, Royku yang malang. Kenapa menjaga keseimbanganku ini sulit sekali? Aduh, Roy membantuku berdiri dan memeriksa apa aku terluka. Kau tak harus melakukan ini, jalani saja kehidupanmu senyaman sebelumnya. Tidak,
Aku ingin lakukan ini. Dengan cara ini aku bisa bersepeda menemuimu kapanpun aku mau. Mobil mentereng atau pakaian mewah tidak mengubah nilaiku sebagai pribadi, tetapi bekerja denganmu terasa menyenangkan. Dan apa kau tahu, meski pakaianmu tak serapi seperti pertama kali kita bertemu, aku masih sangat menyukaimu.